Om Swastiastu, Bapak Ibu, selamat pagi. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 4 Singaraja, yang kami hormati Bapak narasumber kita pada workshop kali ini, yaitu Bapak Komang Budiatnya, yaitu Duta Rumah Belajar Kemendikbud, kemudian juga merupakan Certified Google Master Trainer, kemudian yang terbaru itu adalah Quizzes Super Trainer. Baik Bapak Ibu, jadi sesuai dengan panduan workshop yang sudah di-share di grup WA, maka pada hari ini, 5 Agustus 2021, kita akan melanjutkan acara workshop kita dengan yang kedua, yaitu dengan narasumber Bapak Komang Budiatnya yang akan fokus pada materi diantaranya adalah penyusunan RPP dengan hybrid dan blended learning, kemudian ada pengenalan gamification quizzes, kemudian pelatihan quizzes, penyusunan soal AKM berbasis quizzes, Canva for Education, kemudian ada presentasi interaktif quizzes, dan penyusunan media infographics dan comic strips. Jadi 3 hari ke depan ini adalah workshop yang sangat padat, jadi kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengikuti workshop dengan tekun. Baik, sebelum kita melangkah ke acara selanjutnya, izinkan Tiang memimpin doa dulu sebentar, semoga acara kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Ngiring Bapak Ibu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Oke, selanjutnya adalah sambutan singkat dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Putu Budiastana, kepada Bapak Kepsek, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Ayu. Sebentar ya, ini masih ada sedikit. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum lanjut, izinkan saya mengaturkan puja pengastuti Pangayu Bahagia Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Tetap bersyukur bahwasannya Bapak Ibu yang saya lihat hadir sebelum jam 9 di sini, itu artinya Bapak Ibu dalam kondisi yang sehat, ya, dalam kondisi yang fit, dan itu patut kita syukuri. Mudah-mudahan teman-teman yang belum hadir bukan dalam kondisi sakit, ya, tetapi kalau yang pada pertemuan pertama itu ada beberapa teman yang menyatakan diri sakit, mematikan videonya, dia cukup mendengarkan. Mudah-mudahan hari ini sudah kembali sehat seperti sedia kala. Itu harapan kita dan doa kita bersama untuk semua teman-teman. Mari kita jaga kesehatan dengan baik, protokol kesehatan tetap dikedepankan, ya, karena kemampuan ilmu yang kita miliki terbatas. Apa yang statement apa yang dikeluarkan oleh pemerintah, oleh para ahli, mari kita ikuti, jangan ada semacam tindakan-tindakan membuyu seperti itu. Ya, mari kita ikuti saja, tidak ada ruginya, ya, tidak ada ruginya kita mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Yang Tiang hormati Bapak narasumber, Bapak Budiatnya, ya,
Bapak Komet ini, Pak Budi Komet itu yang terkenal. Swastiastu Bapak, pagi. Swastiastu Pak. Ampuran niki Pak Budi sama kita, saya kakak Budi mungkin, Pak kan adik Budi ya. Tapi dua gan adik Budi nih. Ya, aduh Bapak, aduh. Jangan seharusnya menginspirasi dari Bapak nih kita. Ya. Sinampuran niki karena kita konsepnya tentu masih work from home, sehingga kemarin ada yang bertanya, Pak, apa pakai pakaian adat Bali? Ya, bebas, rapi dan sopan aja lah begitu. Tapi saya salut sekali Pak Komet ya, Pak Budi, dan masih tetap mengikuti regulasi dari gubernur. Hari Kamis itu memakai pakaian adat. Luar biasa, salut saya sangat mengapresiasi. Ya. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disebutkan oleh Bu Ayu ya, prestasi-prestasi apa yang sudah dicapai oleh Pak Komet sangat luar biasa, dan saya selalu mengikuti juga di jejak digital beliau, terutama di FB itu ya, kegiatan-kegiatan yang aktivitas yang dilakukan luar biasa, banyak sekali prestasi. Tadi sudah disebutkan juga yang terbaru Google Master Trainer Nasional Pusdatin. Ya, di samping memang dari dulu sudah jadi DRB ya, Duta Rumah Belajar Jejak Bali gitu ya. Kemudian Super Trainer Quizzes Nasional 2021 ini yang sedang hangat. Sertifikat Siameo kalau nggak salah ini Southeast Asian of Minister Education Organization. Ya. Kitab in language khusus guru bahasa. In language, Kitab in language luar biasa ini sudah internasional, ini sudah prestasinya ya. Kita sangat bangga Bapak Ibu sekalian, kita sangat berbangga bahwasanya Pak Komet itu bersedia meluangkan waktu untuk kita hadirkan di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian untuk membimbing kita. Pesan saya untuk Bapak Ibu sekalian, tidak salah dan sangat bersyukur kita mendapatkan sesuatu tambahan added value dari Bapak Ibu sekalian, termasuk seperti tema itu penguatan. Ya, penguatan, kemampuan penguatan Bapak Ibu dalam pembelajaran masa pandemi. Dan setelah workshop ini Bapak Ibu, saya adakan evaluasi. Yang pertama tentunya adalah di kelas prestasi. Ya, di kelas prestasi itu adalah karena acuan di sana prestasi, maka tidak bisa Bapak Ibu memberikan layanan SPM. Harus di atas dari itu, termasuk apa yang sudah didiklat atau di-workshopkan pada hari ini. Nah, sedangkan di kelas paralel, jangan sampai nanti Bapak Ibu keliru menerjemahkan apa yang saya sampaikan. Di kelas paralel itu menyesuaikan. Yang penting Bapak Ibu SPM di sana diterapkan. Bukan berarti tidak berguna apa yang Bapak Ibu dapatkan, tidak. Tetapi intensitas dari implementasi model metode pembelajaran yang lebih inovatif itu mungkin intensitasnya lebih sedikit daripada di kelas prestasi. Di kelas prestasi itu saya pikir support dari orang tua itu cukup bagus di sana, dan dari sisi kemampuan sosial ekonomi dan anak-anak itu juga ini, sehingga di sana mutlak ya, inovasi pembelajaran jarak jauh ini harus dilakukan. Itu saya pesankan terutama guru-guru yang memegang di kelas prestasi. Bukan berarti di kelas paralel itu tidak, ya tetap harus ada inovasinya, dan meskipun secara intensitas itu barangkali lebih sedikit. Itu yang dapat saya tekankan untuk Bapak Ibu sekalian, dan sepenuhnya saya serahkan waktu kepada narasumber ya, yang hormati Pak Komet untuk manajemen sampai dengan selesai kira-kira jam berapa. Kalau tadi disampaikan Bu Ayu konsultasi sama saya ada jeda Pak. Kalau ada jeda barangkali selesai molor selesainya, tapi kalau tanpa jeda barangkali bisa lebih awal selesainya. Ya, serahkan sepenuhnya untuk memanajemen kepada narasumber. Terima kasih Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Silakan Pak Budi Komet. Ya. Saya kembalikan dulu ke hostnya, ke moderator. Oh iya, terima kasih. Demikian Bapak Ibu arah singkat dari Bapak Kepala Sekolah. Jadi seperti yang Bapak
Bapak Kepala Sekolah tadi bilang, sepenuhnya sekarang waktu kami serahkan kepada Bapak narasumber, Bapak Komang Budiatnya. Ini Komet, sahabat saya yang super. Silakan Pak Komet, time is yours. Waktunya, thank you very much. silakan. Ini Ibu Gusti Ayu Karyaningsih, rekan tiang yang sangat luar biasa, calon TEPSEK sebenarnya. Semua banget. Yang terhormat Bapak Putu Budias, beliau ini inspirasi saya, selalu mengikuti jejak digitalnya juga di media sosial. Kenapa sih kita perlu media sosial? Karena branding itu penting, Pak. Self branding itu sangat penting sekali. Bagaimana cara kita self marketing lah, gitu intinya. Nah, karena ini saya diwajibkan oleh pusat untuk memberikan self branding pada diri kita sendiri. Karena begini Bu ya, janganlah kita terlalu sering mengupload hal-hal pribadi kita di media sosial. Uploadlah hal-hal yang berbau dengan pendidikan, prestasi ke media sosial. Karena itu adalah branding kita nanti ke masyarakat, seperti itu Pak. Nah, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakasek, Bu Putu Juliani, Bu Gusti Ayu dan rekan-rekan Wakasek yang lain, Bu Semadi, niki Tante Tiang di Kumaron, kemudian Bu Wiwike, Pak Wiwike, ini guru prestasi SMP Negeri 4 Singaraja, Pak Made Aripta, niki anaknya Ibu Tiang, niki karena duduk Tiang PPL sama ibunya di SMP 4 Singaraja. Karena sebenarnya ini Tiang pulang kembali ke SMP 4 Singaraja yang kesekian kali, Pak. Oke, terima kasih Pak. Nah, pada kesempatan ini Bu Bapak, kita akan praktek langsung sebenarnya, praktek langsung. Jadi saya selaku narasumber, yang pertama Ibu menggunakan laptop, yang kedua HP kalau bisa ya. Karena kita pure di sini adalah kita praktek. Nah, untuk setiap hari Ibu Bapak yang setia menunggu kegiatan kita sampai selesai, ada reward, ada merchandise. Yang pertama tas cantik dari Quizzes untuk peserta yang nanti di hari ini bisa menjadi ranking 1, 2, 3 dari tes Quizzes, pemahaman Quizzes. Untuk besok itu karena kita 2 hari Pak ya yang on-nya. Untuk besok itu Ibu Bapak yang berani presentasi hasil karya yang the best ini 3 the best terbaik, itu juga akan kami berikan reward, tas cantik. Jadi semuanya dapat tas cantik Ibu Bapak. Oke, terima kasih Bapak Putu. Nah, Ibu Bapak, materi hari ini saya akan bagi menjadi 3. Yang pertama tentang hybrid learning, kemudian yang kedua RPP Merdeka Belajar, dan yang ketiga adalah mengenai Quizzes, penyusunan soal AKM berbasis Quizzes. Nah, Ibu Bapak, sebenarnya apa sih hybrid learning itu? Nah, ini hybrid learning, mohon izin share screen Pak. Sebelumnya Ibu Bapak sudah masuk enggak ke grup Google Classroom yang dibagikan oleh Bu? Oke. Saya share screen dulu. Ibu Bapak mohon masuk ke Google Classroom yang dibagikan oleh Bu Ayu. Oke. Bu Ayu, mohon Bu Ayu selaku host untuk membagikan link ini. Mohon maaf, ini WA-nya ketampil. Nah, Ibu Ayu, saya sudah bagikan link Google Classroom. Kenapa sistemnya sistem Google Classroom seperti ini? Karena Ibu Bapak nanti kan berlatih secara in dan on. Jadi in dan on ini, ketika Ibu Bapak sudah masuk ke Google Classroom yang kita share, itu nanti Ibu Bapak akan mendapatkan informasi apa saja materi yang kita dapatkan hari ini. Yang pertama mengenai hybrid learning. Oke, ada di sini. Kemudian RPP Merdeka Belajar. Bu Bapak jangan khawatir, kami Duta Rumah Belajar Pusdatin Kemdikbud sudah memberikan contoh RPP Merdeka Belajar versi Hyperdoc. Jadi seluruh mapel SMP sudah kami berikan di sana. Ibu Bapak tinggal modifikasi saja, tenang aja Pak. Jadi ini adalah sistem asistensi dari kami, dari Pusdatin, terutama Duta Rumah Belajar, bagaimana cara membagi ilmu pengetahuan. Kita sharing ini Pak ya, bukan kita mengajari tapi kita sharing.
and growing together. Kita belajar dan berkembang bersama. Jadi Bapak nanti akan mendapatkan berbagai macam RPP, ya, RPP Merdeka Belajar, ya banyak dari berbagai mapel, Jadi Bapak jangan khawatir, seluruh mapel SMP sudah disediakan. Oke. Nah, jadi Bapak tinggal modifikasi aja. Nah, oke, tolong Ibu Bapak masuk dulu ke Google Classroom yang dibagikan oleh Ibu Gustiayu Parianingsih. Nah, materi yang pertama akan disampaikan, mohon izin, adalah mengenai hybrid learning. Oke. Jika Ibu Bapak sudah masuk ke Google Classroom, silakan ketik atau klik ya yang di sini, bagian ini. Ya, hybrid learning. Oke, silakan Bapak. Recording in progress. Nah, kenapa sih Pak Budi menggunakan sistem seperti ini atau saya sendiri? Karena nanti seperti inilah nanti sistem pembelajaran kita, Ibu Bapak. Kita sebelum pemberian materi kepada siswa, kita harus berikan mereka materi dulu di sebuah learning management system. Yang pada kesempatan ini kami menggunakan Google Classroom, sebuah LMS yang sangat sederhana. Sebenarnya ini kelas virtual, namun bisa dikembangkan menjadi sebuah learning management system. Jadi intinya adalah Ibu Bapak sebelum melaksanakan pembelajaran, berikan dulu materinya di sebuah LMS ya. Dalam kesempatan ini saya menggunakan hybrid learning. Nah, Ibu Bapak, apa sih hybrid learning? Nah, di sini saya sendiri hybrid learning itu adalah dengan menggunakan akun belajar.id sebagai solusi alternatif. Nah, nanti Ibu Bapak akan ada namanya pembelajaran tatap muka terbatas di masa pandemik yang akan terintegrasi kuisis untuk penilaian dan media Canva. Nah, Ibu Bapak, perkenalan sudah tadi. Oke. Nah, Ibu Bapak, saya akan ajak Ibu Bapak sedikit survei. Sebenarnya ini namanya presentasi interaktif. Ini presentasi interaktif nih. Saya akan ajak Ibu Bapak presentasi interaktif. Oke. Saya akan ajak Ibu Bapak presentasi interaktif. Ya. Nah, Ibu Bapak, saya ingin mengetahui bagaimana kesiapan Ibu Bapak mengajar tatap muka. Karena ini nanti akanlah program pemerintah ke depan adalah mengajak Ibu Bapak untuk melaksanakan tatap muka terbatas. Nah, pertanyaannya Ibu Bapak bagaimana, apakah sudah siap? Oke, saya akan ajak Ibu Bapak untuk saya masuk dulu. Karena ini adalah presentasi interaktif, jadi menggunakan Google Slide. Jadi sebenarnya Google Slide itu kalau Ibu Bapak lebih explore lagi itu kita bisa gunakan untuk presentasi interaktif namanya. Apa sih hybrid learning? Nah, itu pasti pertanyaannya, hybrid learning apa? Apa bedanya dengan blended? Nah, itu pertanyaan sering sekali. Apa bedanya dengan blended? Nah, oke, ini saya belum share. Nah, masih authentication. Nah. Oke, saya akan bagikan linknya ini ya, Bapak. Oke. Nah, jadi Ibu Bapak, bagaimana kesiapan kita dalam menghadapi pembelajaran tatap muka di masa pandemi ini? Ini perlu kita ketahui karena apa? Karena dalam pembelajaran hybrid learning itu nanti akan ada dua sistem. Oke, silakan Ibu Bapak ketik Slido, slido.com. Oke, untuk bisa mengikuti ya, ini join@slido.com ya. Ini Ibu Bapak ya. Ini biar cepat. Oke. Ini oke. Ya. Oke, Ibu Bapak udah ada yang bisa masuk ya? Oke, saya akan share linknya dah. Nah, saya kasih ke Bu Gustiayu biar cepat. Oke, silakan Ibu Bapak berpartisipasi. Oke.
Lab Pools namanya. Oke. Yang Ibu Bapak, pertanyaan pertama, apa jenis model pembelajaran yang Ibu Bapak pahami selama penggunaan pembelajaran di masa pandemik ini? Silakan Ibu Bapak ketik aja. Atau menggunakan ini, join@slido.com. Ini bisa ya Ibu Bapak ya. Oke. Oke. Sudah Ibu Bapak, silakan ketik aja apa saja, nanti kami akan mengetahui sedikit tentang apa saja yang Ibu Bapak pergunakan. Contohnya seperti ini, ketik aja. Contohnya PBL, nanti akan di-send seperti ini. Oke. Ini akan sudah muncul beberapa. Oke. Nah, Ibu Bapak dari sini ditemukan bahwa Ibu Bapak sebagian besar menggunakan problem based learning ya. Kemudian PBL, ya ini sebagian besar problem based learning ya. Oke, ada cooperative learning. Oke. Ada oke. Ini yang ditanyakan model pembelajaran ya Ibu Bapak. Jadi Ibu Bapak, kami bisa pastikan Ibu Bapak sudah menguasai beberapa model pembelajaran ya. Sebagian besar mengenal yaitu problem based learning. Oke. Sebenarnya salah satu yang alternatif yang bisa digunakan adalah project based learning Ibu Bapak ya, project based learning. Tapi Ibu Bapak sini sudah bagus sekali menggunakan problem based learning. Oke, luar biasa. Terima kasih Bapak. Nah, oke, selanjutnya. Nah, mungkin ini aja biar cepat karena kita fokusnya adalah ke hybrid learning. Ya, apa sih hybrid learning? Oke, Bapak. Ini pertanyaan yang sangat sering ditanyakan ketika mengenai presentasi karena banyak orang yang mengetahui apa sih blended, yang karena diketahui adalah blended aja. Ini udah muncul ya. Oke. Kenapa sih materi kita pergunakan hari ini adalah hybrid learning? Oke. Karena begini alasannya Bapak. Ini ada sebuah presentasi dari Bapak Sekda Provinsi Bali, Pak Dewa Made Indra, Pak Dr. Dewa Made Indra, mengenai hybrid learning yang disampaikan beliau ketika masa MPLS. Saya akan perbesar suaranya sehingga lebih jelas. Ya. Ya, metode hybrid. Bapak Sekda mengajak kepala sekolah, guru, dan ya untuk mengembangkan hybrid learning. Suara videonya tidak dengar, Pak. Suara. Oh, tidak dengar. Oke. Oh ya. Oke. Nanti Bapak bisa lihat di sana ya suaranya biar jelas di video yang di sana di Google Classroom. Ibu Bapak, jadi intinya Pak Dewa Komangindra selaku
Sekda Provinsi Bali sebagai program dari Bapak Gubernur Bali itu mengajak ibu bapak dan kepala sekolah terutama untuk seperti ini, untuk mengajak ibu bapak melaksanakan atau mengembangkan yang namanya hybrid learning. Nah, di sini saat ini Bapak izin Bapak Kepala Sekolah, Dinas Pendidikan Provinsi Bali, Disdikpora Provinsi Bali sedang merancang pola hybrid learning di Bali. Nah, ini sedang dirancang lebih lanjut. Oke, karena ini masih tahap awal di kita di Provinsi Bali, sehingga ini akan nantinya berlaku untuk siswa SD, SMP, SMA, dan SMK. Dan DPRD Bali pun akan kawal pola hybrid learning ini. Ini baru informasinya kemarin, 3 Agustus. Dan ini 30 Juni, Ibu Bapak. Jadi ini belum diketahui oleh banyak orang. Seperti apa sih hybrid learning? Sistemnya seperti apa? Kita di Dinas Provinsi Bali itu sedang mendesainnya. Namun secara garis besar, kami informasikan lebih awal seperti ini. Nah, Ibu Bapak, hybrid learning yang murni itu sebenarnya seperti ini. Nah, ini adalah salah satu pure 100% hybrid learning, ya, di mana siswa yang ada di rumah mendapatkan pelayanan pendidikan di hari yang sama. Ini yang 100% hybrid learning, 100% hybrid learning. Karena hybrid learning itu tidak 100% seperti ini. Ini salah satu yang 100% hybrid learning. Nah, seperti apa sih hybrid learning itu? Oke, saya skip aja ini. Nah, jadi hybrid learning nanti kita integrasikan dengan Google Classroom supaya Ibu Bapak di sini kan di SMP 4 Negeri 4 Singaraja saya lihat itu sebagian besar menggunakan Google Classroom selain WA. Nah, Ibu Bapak, apa sih hybrid learning dan kenapa menggunakan hybrid learning? Karena begini, hasil survei kesiapan guru menghadapi PTM terbatas 2021, jadi didapatkan informasi bahwa guru itu khawatir risiko penurunan COVID-19 jika sekolah tatap muka kembali digelar. Dan juga mereka rawan diskriminasi jika ada murid yang tertular COVID-19. Seperti sekolah saya, itu ada beberapa siswa yang terkena COVID-19, ya, sudah sekarang diisolasi yang di Tangsit. Nah, Ibu Bapak, tujuannya adalah bagaimana cara melindungi kita, memproteksi kita sebagai guru ketika berinteraksi nanti di masa PTM. Nah, jadi sistemnya adalah memproteksi diri, memproteksi ibu dan bapak, guru ketika mengajar PTM, dan juga memproteksi anak-anak kita ketika melaksanakan PTM. Nah, Ibu Bapak, hybrid learning itu adalah solusi kekhawatiran belajar tatap muka di tahun 2021. Ini hanya solusi alternatif, tidak solusi 100%, tapi alternatif. Oke, Bapak. Nah, dalam pembelajaran tatap muka nanti, syaratnya kan Ibu Bapak sudah kemarin kita lihat, itu sampai dikunjungi oleh Bapak Bupati Buleleng, mengenai kesiapan Ibu Bapak melaksanakan PTM terbatas. Nah, di sana akan terlihat bahwa jika jumlah siswa kita 36, itu akan dibagi menjadi 2. 15 orang di rumah, 15 orang lagi di sekolah. Nah, proses pembelajaran yang terjadi antara siswa yang di rumah dengan siswa yang di sekolah itu harus mendapatkan proporsi pendidikan pembelajaran yang sama. Itu masalahnya, karena PTM terbatas itu setengah-setengah, Ibu Bapak. Recording stopped. Oke, bagaimana cara mengatasinya hal ini, Ibu Bapak? Jadi caranya adalah dengan menggunakan hybrid learning, ya. Karena setiap siswa akan mengalami pembelajaran dilakukan 2 tempat berbeda secara bersamaan, yaitu secara daring dari rumah dan secara luring di sekolah. Nah, sehingga setiap siswa yang mengalami pembelajaran yang sama dilakukan secara daring dari rumah dan secara luring di sekolah, istilah seperti ini dengan dikenal dengan istilah hybrid learning. Terus kenapa tidak sebenarnya blended learning? Kan sama-sama campuran. Begini Bapak, hybrid learning itu sebenarnya berasal pengembangan dari blended learning. Kalau blended learning, salah satunya adalah flipped classroom, modelnya itu adalah pembelajaran online. Online, di mana kita anak-anak diminta untuk masuk ke buah sistem pembelajaran LMS, atau ketika kita belajar di sekolah, kita meminta mereka menggunakan teknologi untuk pembelajaran. Oke, itu namanya blended. Recording in progress. Kalau hybrid itu adalah bagaimana cara mencampurkan program pendidikan formal dan non-formal. Kenapa non-formal dan formal? Karena non-formal ada anak-anak yang ada di rumah, kalau formal ada anak-anak yang berada di sekolah. Nah, penggabungan antara kegiatan pembelajaran tatap muka face-to-face classroom method dengan pembelajaran berbasis teknologi online inilah disebut dengan hybrid learning.
Jadi itu istilahnya. Bukan ya ini istilahnya sama dengan kelapa hibrida, Pak ya. Kelapa hibrida. Hibrida itu adalah campuran yang terbaik untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, seperti itu hybrid learning-nya. Nah, jadi pembelajaran dengan hybrid learning itu adalah pembelajaran yang mengimplementasikan model pembelajaran sebagai alternatif solusi mewujudkan pembelajaran berkualitas ya di masa pandemi ini, Bapak. Nah, sebenarnya dalam pembelajaran itu ada 3 jenis model pembelajaran. Yang pertama face-to-face learning yang Ibu Bapak secara konvensional lakukan di sekolah ketika tatap muka. Oke. Kemudian online learning. Online learning ini adalah model pembelajaran di mana kegiatan dilakukan secara online. Nah, yang Ibu Bapak lakukan saat ini di masa pandemi ini namanya online learning. Online learning, pembelajaran daring. Nah, kalau hybrid learning nanti di PTM terbatas, model pembelajaran ada antara campuran face-to-face learning sama online learning. Face-to-face learning untuk siswa yang berada di sekolah, online learning untuk anak-anak yang berada di rumah. Itu sebenarnya, Ibu Bapak. Nah, masalahnya adalah jika hybrid learning itu kita meskipun hanya ada 300 peserta didik yang ada di sekolah, namun masih tetap 70% siswa yang belajar di rumah tetap merasakan pembelajaran karena hybrid learning seperti ini sistemnya. Nah, hybrid learning sebenarnya berguna untuk begini, untuk mengatasi psikososial anak-anak. Karena begini, tidak semua anak-anak nanti diizinkan oleh orang tuanya ke sekolah untuk mengikuti PTM. Karena ada kekhawatiran dari orang tua anaknya, kesehatan anaknya tentunya. Ya, nah solusinya seperti itulah diambil oleh pemerintah, solusi alternatif untuk menerapkan namanya hybrid learning, di mana jumlah siswa yang ke sekolah maupun yang di rumah itu mendapatkan proses pembelajaran yang sama. Nah, apakah 100% online campuran seperti ini hybrid learning? Sebenarnya hybrid itu ada jenisnya banyak, Pak. Nanti akan kami utarakan. Oke, 1 jam ini kita belajar tentang hybrid learning aja dulu, Ibu Bapak. Nah, untuk siswa yang kesulitan mengakses internet, sekali lagi untuk siswa yang kesulitan mengakses internet, mereka bisa datang 2-3 kali seminggu ke sekolah belajar dengan gurunya. Nah, ini. Waktunya disesuaikan dengan kesepakatan bersama dan wajib mengutamakan keamanan dan kesehatan. Oke. Kemudian ini juga, untuk siswa yang belajar 15 orang di rumah dan 15 orang di sekolah, itu bisa diatur secara bergantian, artinya secara rotasi, Bapak. Oke, nanti 15 orang yang sudah pernah belajar online di sekolah, itu nanti minggu depan belajar online di rumah. Yang di sekolah, itu nanti akan dibawa untuk mereka masuk ke sekolah belajar luring. Jadi seperti itu cara rotasi, Ibu Bapak. Nah, Ibu Bapak, hybrid learning itu sebenarnya ada 5 kuncinya. Sebenarnya live event, artinya pembelajaran secara langsung, tatap muka yang dilakukan secara sinkronus, tatap muka langsung. Oke, kemudian self-paced learning, berarti kombinasi dengan pembelajaran mandiri. Nah, ini pembelajaran mandiri yang dilakukan oleh siswa belajar kapan saja, di mana saja, secara online. Dan kolaborasi. Nah, kolaborasi antara guru dan siswa, dan kolaborasi antara siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya ada assessment. Nah, guru harus meracik kombinasi jenis assessment daring dan luring. Nah, seperti ini nanti kita bisa solusi yang namanya quizzes. Quizzes itu ada mode langsung, sinkronus, maupun asinkronus. Yang tidak langsung adalah dengan mode PR. Oke. Kemudian performance support material. Nah, di sini Ibu Bapak harus siapkan materi ketika Ibu Bapak akan mengadakan nanti hybrid learning. Pelaksanaan hybrid learning dapat dilaksanakan dengan pembagian pembelajaran dalam satu kelas dibagi menjadi 2 shift. Untuk minggu pertama, shift A, pembelajaran tatap muka, kemudian shift B, pembelajaran secara online atau daring. Recording in progress. Oke. Sebaliknya, pada minggu kedua, shift A, pembelajaran secara daring, dan shift B, pembelajaran tatap muka. Pembelajaran tatap muka dilakukan secara langsung di dalam kelas. Oke. Nah, pembelajaran daring itu bisa Ibu Bapak menggunakan LMS, Google Classroom, atau Ibu Bapak mau menggunakan Google Meet, silakan. Nanti bagaimana cara mengaktifkan Google Classroom di Google Meet, kalau Ibu Bapak sudah menggunakan akun belajar, nanti akan saya tampilkan. Nah, selanjutnya adalah model-model hybrid learning. Jadi Ibu Bapak jangan khawatir, hybrid learning itu ada 5 jenis yang Ibu Bapak perlu dipahami, karena Pak, apakah hybrid learning itu harus mengajar anak-anak 100% saya mengajar tetap muka di kelas, kemudian anak-anak yang di rumah juga saya ajar secara bersamaan dengan menggunakan kamera.
begini Bapak, di pembelajaran hybrid learning ini itu ada 5 model yang masing-masing punya kelebihan di antaranya sebagai berikut. Nah, model hybrid learning yang pertama adalah yang ini, yang pure asli 100% adalah menggunakan internet. Artinya begini, ketika proses pembelajaran anak-anak di tatap muka secara luring, ibu juga dan bapak juga mengajar anak-anak secara bersamaan kepada anak-anak yang berada di rumah dengan menggunakan teknologi internet. Jadi bapak harus menyalakan kamera di laptopnya atau di laptop ya. Jadi ibu bapak ketika mengajar di kelas untuk siswa yang tatap muka luring itu dilihat juga oleh anak-anak yang belajar di rumah. Kalau pure hybrid learning pertama itu seperti ini, yang pertama itu. Contohnya yang ini, Bu. Nah, yang ini namanya pure hybrid learning. Oke, ini pure hybrid learning itu ini anak-anak yang belajar di sekolah secara luring itu juga ibu guru juga mengajar anak-anak yang berada di rumah seperti ini. Ini 100% pure hybrid learning. Anak-anak yang di rumah mendapatkan ilmu pengetahuan materi bersamaan ketika pembelajaran itu sama dengan anak-anak yang berada di sekolah ketika mereka luring. Ini setengahnya di rumah, Bapak, setengahnya di rumah, setengahnya lagi di sekolah. Inilah disebut dengan hybrid learning murni. Nah, seperti ini hybrid learning murni, Bapak ya. Oke. Ini hybrid learning murni, Bapak ya. Jadi Ibu Bapak, hybrid learning murni ini seperti ini. Anak-anak di sekolah yang tatap muka terbatas secara luring itu akan mendapatkan materi di kelas langsung diberikan oleh gurunya. Sedangkan anak-anak yang ada di rumah seperti ini, Pak, itu lewat kamera mereka itu secara Google Meet itu akan mendapatkan informasi pembelajaran juga secara online di rumah. Ini yang 100% pure hybrid learning. Jadi hybrid learning yang seperti ini aslinya, Pak, aslinya sekali. Di sini anak-anak yang di rumah juga belajar melihat ibu gurunya mengajar di kelas. Nah, kalau ini kan pure hybrid learning, Pak. Sedangkan sekolah kami kan tidak seperti fasilitasnya tidak seperti yang ada di layar ini. Tidak, Pak. Tidak masalah. Karena hybrid learning itu ada 5 jenis. Oke, yang ini yang 100% pure hybrid learning. Oke, Bapak paham apa isu hybrid learning ya seperti ini, Bu. Mempelajari memberikan pembelajaran untuk anak yang di sekolah secara luring juga bersamaan dengan anak-anak yang berada di rumah seperti ini, online. Jadi anak di rumah memperhatikan gurunya juga di sekolah. Ini hybrid learning. Nah, Ibu Bapak, kalau yang Pak, itu kan bagus teknologinya, fasilitasnya. Tenang Bapak. Hybrid learning itu ada 5 jenis. Ya, yang pertama yang satu, hybrid learning yang satu, model satu itu yang seperti tadi. Kemudian model hybrid learning kedua. Model hybrid learning kedua adalah menggunakan fasilitas internet secara full atau juga bisa tidak. Nah, ini. Karena dengan model yang kedua ini, peserta didik diberikan pilihan untuk selalu menggunakan kuota internet atau tidak menggunakan kuota internet. Jadi dalam model ini masih bisa diselingi KBM secara tatap muka dengan memperhatikan aspek kesehatan. Nah, kalau seperti ini sistemnya begini, Ibu Bapak tetap mengajar anak-anak secara daring di rumah, itu untuk mereka secara daring rumah lain waktunya. Kemudian untuk anak-anak yang ada di sekolah secara luring, Ibu Bapak waktunya diatur. Oke, jadi kita itu tidak bersamaan diberikan anak-anak. Oke, jadi anak-anak yang kita ajar dulu anak-anak yang luring di sekolah, setelah itu kita ajar anak-anak yang daring di sekolah, di rumah. Ini yang hybrid kedua. Jadi tidak 100% internet dipakai. Oke, seperti itu. Jadi mereka bisa menggunakan Google Meet, Google Classroom. Jadi mereka diberikan materi di rumah seperti itu. Nah, hybrid learning ketiga, hybrid learning ketiga ini adalah menggunakan fasilitas lumayan banyak sih, karena di sini kegiatannya praktek ya. Kegiatan diskusi dan praktek di kelas. Oke. Ini hampir sama dengan 1 dan 2 karena menggunakan internet. Nah, kalau tidak ada internet bagaimana, Pak? Karena SMP Pak Singaraja anak-anak kan kebanyakan dari kurang mampu, Pak. Tenang, Pak, ada yang model 4 dan 5. Model hybrid yang learning yang keempat ini adalah yang cukup mudah. Model ini masih menggunakan fasilitas internet,
Namun fasilitas internet itu digunakan ketika anak-anak untuk mencari materi, diskusi, dan mengumpulkan tugas. Itu aja, Pak. Ya, ini hybrid learning yang paling sederhana yang keempat. Nah, Ibu Bapak, ketika nanti pembelajaran tatap muka berlangsung, Ibu Bapak diharapkan mengurangi kontak fisik dengan tugas-tugas yang diberikan oleh siswa, yang didapatkan dari siswa. Contohnya begini, ketika anak-anak mengumpulkan tugas menulis, mereka membuat karangan di kelas tatap muka. Nah, kalau biasanya Ibu Bapak kan mengumpulkan kertas-kertas mereka. Nah, sebenarnya itu bisa kita tanggulangi dengan menggunakan Google Form. Nanti sistemnya kan mereka memfoto, tugas mereka nanti mengupload ke Google Form untuk Bapak periksa secara online, secara daring. Nah, itu sistem yang model 4 ini, seperti itu sistemnya. Ya, jadi kemudian bagaimana dengan ulangan? Ulangan kita bisa ganti dengan Google Form, dengan quizzes, assessment. Jadi tujuannya mengurangi Ibu Bapak supaya tidak terpapar, mengurangi terpapar sebenarnya. Ya, karena apa? Karena ketika Ibu Bapak nanti mengajar PTM dengan anak-anak, itu pasti akan Ibu Bapak bersentuhan langsung dengan tugas-tugas mereka, dengan ulangan-ulangan kertas mereka, paper base mereka. Nah, dengan sistem yang keempat ini, Ibu Bapak hanya menggunakan internet ketika mereka mengumpulkan tugas. Itu aja sebenarnya, intinya yang keempat. Ya. Kemudian hybrid learning kelima, nah ini yang paling sederhana Ibu Bapak. Model ini tidak menuntut peserta didik selalu terhubung dengan internet saat pembelajaran. Tentunya model ini sangat memudahkan peserta didik di Indonesia yang saat ini masih belum terjangkau fasilitas internet. Jadi mereka itu, Ibu Bapak, kalau SMP Negeri 4 Singaraja menyediakan hotspot internet, kalau kami lihat itu pemerintah Provinsi Bali itu sudah memberikan hotspot internet di masing-masing balai desa, ya, balai Banjar. Nah, itu mereka hanya mengakses internet itu adalah ketika mereka, ya sama, ketika ngumpul tugas saja sebenarnya, atau ulangan. Jadi yang hybrid learning ini adalah yang paling sederhana sebenarnya. Mereka hanya menjangkau fasilitas internet ketika mereka melakukan sesuatu yang memang memerlukan internet. Jikapun Ibu Bapak nanti anak-anak mengalami kesulitan atau fasilitas gawai mereka tidak punya, silakan aja mereka minta kumpulkan tugasnya secara luring. Tapi dengan ingat, Ibu Bapak, tolong proteksi Ibu Bapak diri sendiri. Ketika Ibu Bapak memeriksa tugas anak-anak, itu bagaimana caranya supaya kita tidak terlalu berlebihan, karena kita tidak tahu. Seperti yang kami alami di SMA 2 Banjar, itu beberapa anak-anak itu mengalami terpapar, jadi kita tujuannya menghindari seperti itu. Jadi guru-guru kita juga proteksi kesehatannya. Jadi anak-anak itu mengumpulkan tugas, mengumpulkan materi, ulangan itu semuanya adalah menggunakan berbasis daring aja, online, ya seperti itu. Namun jika memang terpaksa harus siswa itu mengumpulkan tugas ke sekolah, silakan mereka mengikuti protokol kesehatan seperti cuci tangan dan lain sebagainya. Jadi itu adalah tujuannya, hybrid learning tujuannya memproteksi anak-anak sekolah kita, guru kita, supaya mereka tetap kesehatannya terjaga seperti itu, Bapak. Nih, kelebihan hybrid learning ini terbukti sebenarnya ini sudah ada hasil penelitian mengurangi frustasi keterbatasan guru dan siswa dalam proses pembelajaran fasilitas online. Karena apa? Kalau online itu kan sistemnya daring, banyak menggunakan kuota internet. Nah, Ibu Bapak, ini ada kabar gembira kemarin dari pemerintah, dari Pusdatin, kami diinformasikan bahwa Ibu Bapak nanti untuk guru SMP, SD, dan SMA yang sudah terdaftar di Dapodik dan siswanya itu akan mendapatkan kuota belajar dari pemerintah. Nah, Ibu Bapak, ini adalah contoh pembelajaran yang biasa di Google Classroom, Ibu Bapak, ya, seperti ini. Meminta siswa masuk Google Classroom, meminta siswa menyimak video, nah seperti ini. Ini yang biasa. Kemudian yang tatap muka, ini kan sistemnya begini, Pak. Ini yang online, ini yang luring. Ini dua kegiatan ya, yang berbeda. Ini yang online, ini yang luring, yang kita satukan menjadi hybrid. Yang ini. Siswa yang belajar di rumah mengamati presentasi hasil kerja kelompok atau individu secara daring. Mengukakan pendapat atau presentasi yang akan kemudian
ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu lewat fitur komentar di Google Classroom. Mengumpulkan tugas kegiatan lewat Google Classroom. Memeriksa konten dengan menggunakan pedoman penilaian. Jadi intinya di sini Bapak semuanya adalah bagaimana cara mengurangi mengumpulkan tugas ulangan seperti itu tujuannya. Oke Bapak. Nah, oke, ini ada profil pelajar Pancasila. Ibu Bapak nanti kan ada sekolah penggerak, nanti akan ada dapat profil pelajar Pancasila. Nah, ini ada Discovery Learning, oke. Oke, ini ya. Contoh RPP hybrid Google Classroom dengan Google Meet serta Quizzes. Nah, kegiatan pembelajarannya seperti ini. Siswa diminta melalui WA masuk Google Classroom, infokan minimal 1 hari sebelum tatap muka. Siswa memilih materi yang terdapat pada fitur materi Google Classroom sesuai dengan materi yang dipelajari. Peserta didik memilih dan pelajari menu konten melalui tulisan yang disediakan, video pembelajaran, link yang dapat dikunjungi, serta file yang berupa PowerPoint atau Google Slide atau PDF. Peserta didik yang di rumah saling berinteraksi dengan guru dan teman di kelas tatap muka melalui fitur chat, forum, atau jika Ibu Bapak memiliki fasilitas bagus, bisa menggunakan video conference menggunakan Google Meet. Nah, peserta didik mengunggah hasil karyanya di Google Form, di Google Classroom, melalui Google Classroom. Guru memberikan nilai dan feedback. Ingat Ibu Bapak, ketika siswa memberikan nilai tugas, mengumpulkan tugas, tolong berikan nilai dan feedback, komentar ya. Peserta didik mengerjakan soal di quizzes baik secara mode langsung untuk siswa yang di kelas maupun mode PR untuk siswa yang belajar di rumah. Oke, Bapak. Nah, ini sebenarnya banyak sekali contoh-contoh yang diberikan di sana. Oke, Bapak, sebenarnya pemerintah sudah menyiapkan yang namanya RPP berbagi di sini, Bu, ya. Ayo guru berbagi.kemdikbud.go.id. Nah, selanjutnya Bapak, oke, Bapak sudah masuk ke Google Classroom, Bapak. Jadi Bapak, untuk contoh RPP Merdeka Belajar, ini saya tampilkan satu aja. Oke, karena nanti kita prakteknya lebih banyak ke penyusunan quizzes untuk penyusunan soal-soal AKM. Nah, ini adalah salah satu RPP Merdeka Belajar sistem daring, oke, yang dibuat oleh saya sendiri. Oke, saya presentasikan dulu Bapak supaya kelihatan ini kecil. Nah, ini adalah RPP Merdeka Belajar. Oke. Nah, jadi discussion text daring dengan Google Classroom dan Google Meet. Jadi guru melalui Google Classroom memberikan stimulus video pembelajaran yang bersumber dari portal Rumah Belajar. Asinkronus, guru merespon beragam pertanyaan yang diajukan siswa terkait tayangan video tersebut via fitur pertanyaan Google Classroom. Guru memfasilitasi siswa dalam mengeksplorasi berbagai sumber referensi penggunaan secara kolaborasi. Ini yang asinkronus. Kalau sinkronus, guru mengadakan Google Meet, ya, mendiskusikan permasalahan yang dihadapi siswa. Oke. Nah, Ibu Bapak, ini yang paling penting adalah sinkronus ini. Nah, Ibu Bapak yang sudah memiliki Google Classroom, jika Ibu Bapak menggunakan akun belajar, Ibu Bapak yang menggunakan akun belajar, Ibu Bapak sadar enggak bahwa di Google Classroom itu melalui kelas Ibu Bapak yang di kelas belajar itu ada namanya Google Meet. Nah, saya akan contohkan dari awal. Oke, silakan Ibu Bapak buka Google Classroom-nya, kita praktek langsung supaya, karena begini, kemarin Ibu Bapak saya di SMA Negeri 2 Banjar, banyak yang tidak sadar bahwa di Google Classroom akun belajar mereka itu ada Google Meet. Dan mereka tidak tahu bahwa penggunaan Google Meet di Google Classroom akun belajar itu sangat sederhana. Sangat simpel sekali. Itu mereka ketahui baru sekarang, Pak. Saya tidak sadar bahwa kemarin itu saya berdampingi Ibu Bapak guru saya di sekolah sendiri, itu mereka tidak sadar. Oke. Nah, caranya adalah Ibu Bapak buat kelas dulu, tanda plus ini, Bapak silakan klik tanda plus. Oke, kemudian buat kelas. Ya, silakan buat kelas. Contohnya kelas bahasa Inggris. Oke, kelas berapa ya? Kelas 6, kelas 7. 7 bahasa Inggris ya. Nah, kelas 7 bahasa Inggris. Kelas A7 bahasa Inggris ya. Oke, oleh siapa pemanggudiannya? Mata pelajaran bahasa Inggris. Oke, ini saya contohkan aja, Bu. Oke, biasanya semester kita taruh di sini. Semester ganjil.
Oke. Kalau Ibu Bapak sudah punya LMS yang lebih modern lagi seperti Moodle, itu lebih keren lagi, tapi karena ini paling sederhana Google Classroom, silakan Ibu Bapak gunakan Google Classroom-nya yang akun belajar. Sekali lagi yang akun belajar. Kalau akun biasa tidak ada. Itu bedanya, tidak ada. Oke, kita klik buat. Nah, selanjutnya adalah Ibu Bapak, oke. Mungkin nanti dipandu oleh Ibu Bapak yang tim IT SMP Negeri 4 Singaraja. Ibu Bapak, sekolah sekarang itu dituntut harus memiliki tim IT, Ibu Bapak. Nggih. Kemarin saya sudah membentuk tim IT SMA Negeri 2 Banjar dengan menggunakan 5 orang yang terdiri dari yang satu itu adalah tim bagian media sosial, bagian website sekolah, bagian pengembangan, dan bagian maintenance. Jadi Ibu Bapak, nah ketika Ibu Bapak sudah selesai seperti ini, Ibu Bapak tidak ada yang sadar, banyak yang kurang sadar, bahwa di akun belajar di Google Classroom mereka, di Google Classroom, itu adanya link Meet. Nah, Ibu Bapak di sini posisinya. Oke. Ini Ibu Bapak saya yang di Banjar baru mengetahui, sehingga baru mereka gunakan tahun ini, Ibu Bapak. Dan Ibu Bapak wali kelas, itu sekarang mereka sudah menggunakan ini. Saya tidak sadar karena kemarin itu saya kira mereka sudah mengetahui penggunaannya ini gitu. Ternyata adanya baru saya ketahui ketika mereka tak minta tentang hybrid learning ini. Saya juga mendampingi mereka tentang hybrid learning. Oke. Caranya adalah Ibu Bapak klik aja ini, buat link Meet. Ini klik. Nah, nanti akan muncul seperti ini, Ibu Bapak. Oke, silakan buat link Meet. Oke. Nah, selanjutnya simpan. Oke, cara menggunakannya adalah, nah ini kan sudah selesai. Cara menggunakannya Ibu Bapak copy ini. Oke, begini caranya. Kita klik ini. Nah, selanjutnya Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak mau langsung tatap muka dengan siswanya, langsung kita beritahukan lewat WA siswa dulu. Anak-anak jam 9 kita Google Meet. Nah, oke. Silakan berikan link-nya ini ke siswanya, ke grup WA siswa. Oke. Untuk Ibu Bapak ketahui, di sekolah kami supaya gampang, ini sekedar sharing Bapak nggih, Bapak kepala sekolah. Di sekolah kami Google penginformasian kegiatan siswa di SMA Negeri 2 Banjar itu hanya menggunakan beberapa WA siswa, WA grup siswa. Jadi kita menghindari penggunaan terlalu banyak WA. Contohnya, karena di SMA itu ada sekitar 18-20 mapel, nanti itu ada 20-an WA yang ada di WA siswa. Dan itu tentu saja akan sangat banyak sekali. Kami tanggulangi sistemnya adalah dengan menggunakan yang namanya WA Group seperti ini. Oke. Ibu Bapak semua dimasukkan di grup WA ini, termasuk siswa, termasuk guru. Nah, di sini fungsinya adalah supaya Ibu Bapak kepala sekolah, pimpinan gampang mengawasinya. Gampang mengawasi kegiatan pembelajarannya. Seperti ini. Gampang. Om Swastiastu, di informasi kelas anak kelas bahasa 1 bergabung Google Classroom, kita belajar jam 8 sampai jam 9. Jadi Bapak kepala sekolah bisa melihat, Ibu Wakasek bisa melihat, oh jam hari ini jam sekian, ini sudah ada 3 orang guru yang melaksanakan pembelajaran di Google Classroom. Seperti ini. Ya, mohon maaf Bapak, ini hanya praktis dari sekolah kami supaya gampang kami mengadakan pengawasan kepada Ibu Bapak guru kami. Seperti ini. Kalau Ibu Bapak banyak WA, contohnya WA bahasa Inggris, saya punya WA dulu, saya punya WA bahasa Inggris bahasa 1, bahasa Inggris. Oh, ini banyak sekali, Pak. Pak, ini saya punya masing-masing ini. Oke, dulu ini. Ya, Ibu Bapak. Kemudian saya komunikasikan untuk mencari informasi bagaimana caranya supaya tidak terlalu banyak WA. Ini kita untuk kelas 11 IPS, ini saya gabungkan. Ini seluruh siswa dan guru itu ada di sini. Ya. Dan solusinya adalah hanya guru yang jadi admin. Sedangkan siswa itu tidak. Tujuannya kenapa? Karena begini, jika siswanya ini nanti banyak ada chat. Jadi tujuannya di sini hanya untuk menginformasikan pembelajaran. Menginformasikan pembelajaran. Jadi menginformasikan pembelajaran seperti ini.
ya ada informasi yang penting itu langsung kita bisa share seperti ini. Selamat pagi anak-anak, silakan masuk Google Classroom jam IPS 3 jam segini, IPS 4 jam segini. Nanti mereka anak-anak kita itu langsung ke sini, Pak, di sini. Nah, kalau Ibu Bapak mau meminta anak-anak Google Meet seperti ini contohnya, ini ada contoh. Oke. Ya. Oke. Ini contoh untuk Ibu Bapak guru yang sudah, nah ini Pak Widiajana. Siswa kelas 12 IPA silakan gabung ke Google Classroom, mapel kimia, kita Google Meet seperti ini. Ya. Jadi caranya ya seperti ini, Pak. Oke. Bapak bagikan linknya ini ke siswanya, oke, siswanya seperti ini. Nah, kalau Ibu Bapak agak kesusahan, caranya gampang. Ini copy saja, oke. Caranya ini sebenarnya di sini ada, Pak, di pengaturan ada posisi ini Google Meet-nya di sini. Oke, ini disalin, kemudian diberikan ke WA, bukan ke WA. Ke WA bisa biar lebih cepat, atau ke Google Classroom anak. Oke. Seperti ini, klik tugas kelas, oke, contohnya materi, kelas Google Meet. Kemudian klik tambahkan di sini, di link, oke, seperti ini, tambahkan link. Nanti anak-anak tinggal klik aja ini, itu sistemnya, Pak. Nah, selanjutnya adalah, untuk Ibu Bapak mengumpulkan tugas, jangan khawatir Ibu Bapak ya. Jadi, bagaimana cara memproteksi diri kita? Kita klik, kemudian klik tugas. Nah, kita gunakan Google Form. Ya, kumpul tugas. Seperti ini. Klik tambahkan, kemudian kita buat dengan menggunakan ini. Kita pakai Google Formulir. Mohon maaf Ibu Bapak kalau cepat. Ya. Nah, kita buat Google Form seperti ini. Ya. Ibu Bapak guru saya, itu, ampun Pak, karena ini kita sharing, itu yang latih seperti ini. Tapi meskipun begini Pak, ada saja beberapa Ibu Bapak guru yang masih kembali ke WA. Tidak masalah, mungkin hanya 1-2 guru saja. Oke, tidak masalah. Kumpul tugas, membaca, menulis. Seperti ini. Oke, biasanya ini nama, kan seperti ini Bapak ya. Nama, kemudian nomor absen. Oke, nomor absen. Kemudian ini Ibu Bapak kayaknya Pak sengaja lebih canggih-canggih ini. Nomor absen, kemudian kelas. Oke, kelasnya boleh seperti ini, bahasa 1, kalau saya kan ada jurusan, Bu, bahasa 2. Nah, selanjutnya Ibu Bapak, untuk mengumpulkan tugas pakai yang ini, Pak, klik tambah pertanyaan, oke, sudah, pilih di sini, upload file. Upload file, nanti anak-anak kita, ketika pelajaran PTM itu terjadi, mereka minta mereka untuk mengupload tugasnya di sini, Bapak. Ya, jadi seperti itu, kita bagikan linknya ini, oke, ke siswa. Oke, karena Ibu Bapak menggunakan akun belajar, tolong diatur dulu, ini hilangkan centangnya ini. Ini hilangkan centangnya, baru simpan. Kemudian ini dikirim ke WA siswa. Atau ke Google Classroom. Oke, seperti ini. Tugaskan. Ya. Jadi Bapak, seperti itu caranya yang sangat sederhana. Ini sangat simpel sekali Bapak. Sangat simpel. Oke, langsung kumpul tugas menulis. Ya, Ibu Bapak, jadi seperti itu sistem daripada hybrid learning yang sangat sederhana sekali dengan menggunakan integrasi akun belajar terutama di Google Classroom. Oke, dan sedikit tadi share praktis kami yang kami gunakan di sekolah kami. Siapa tahu di SMP Negeri 4 Singaraja sudah melaksanakan, tapi saya kurang tahu. Jadi kami pergunakan seperti ini untuk menanggulangi terlalu banyaknya WA. Oke, karena apa? Kalau Ibu Bapak menggunakan WA untuk pembelajaran, silakan, tidak masalah, karena pemerintah tidak ada yang melarang menggunakan WA. Oke, Bapak. Namun jika Ibu Bapak menggunakan WA, itu kapasitas memori kita itu akan terpengaruh. Apalagi Bapak siswa kita kan memori HP-nya kecil-kecil. Kalau banyak semua siswa mengumpulkan tugas melalui WA, itu akan terkumpul tugas-tugas mereka di WA. Jadi itu otomatis akan mempengaruhi kapabilitas kompatibel HP mereka, Ibu Bapak. Oke, untuk sesi hybrid learning, Ibu Bapak ada pertanyaan sebelum kami lanjut ke kuisis selama 3 jam penuh. Oke, Bapak silakan
saya kembalikan ke host dulu untuk yang sesi pertama tentang hybrid learning. Kalau Ibu Bapak ada pertanyaan silakan ditanyakan Ibu Bapak. Nih. Karena hybrid learning ini masih digodok oleh Dinas Pendidikan Provinsi Bali, sistemnya seperti apa yang akan diterapkan. Oke, terima kasih Ibu Bapak. Untuk sesi pertama saya kembalikan dulu ke host. Terima kasih Pak Budi. Jadi Bapak Ibu, demikianlah tadi penjelasan dari Pak Budi ya tentang bagaimana penggunaannya dengan diintegrasikan dengan Google Classroom dan Google Meet melalui akun belajar.id. Sudah dapat pencerahannya kami tentang hybrid learning-nya, terutama karena siap-siap ke PTM. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan kami persilakan. Oke Pak Komang, oke Pak Oke. Komet, Semua, Pak untuk materinya barangkali bisa untuk soft file-nya barangkali ada ya Pak ya. Ya, Pak Putu, itu semua sudah ada di Google Classroom yang bagikan linknya. 100%. 100%. Ya. Oke. Ya, Ibu Bapak, Ibu Bapak seluruh guru di SMP Negeri 4 Singaraja, silakan masuk Google Classroom yang dibagikan oleh Bu Gustiayu Parianingsih. Semua materi yang sajikan hari ini 100% ada di sana. Oke, semua Pak. Oke, Bu Putu, oke. Teman-teman kalau ada pertanyaan kami persilakan. Oke, nah. Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya langsung ke kuisis Ibu Bapak. Oke, rasa bisa dilanjutkan Pak Komet. Oke, semua. Oke, terima kasih. Nah, untuk sesi kedua, karena kita ini nanti ada reward dari kami, dari Kuisis Indonesia, Ibu Bapak langsung praktek. Ibu Bapak, kami berikan waktu 5 menit untuk menghidupkan 1 laptop dan 1 HP atau 2 HP, boleh. Silakan. Oke, Ibu Bapak buka 1 HP, 1 laptop, atau 1 HP, 2 HP, boleh. 1 HP digunakan untuk Zoom, 1 HP untuk praktek. Oke. Nah, Ibu Bapak, kami lanjut ke kuisis. Silakan Ibu Bapak. Di Slido Pak ya. Pak di Slido itu ya Bu Ayu. Oke, untuk RPP belajarnya yang hybrid learning itu banyak kami sudah sediakan contoh-contohnya di Google Classroom. Ibu Bapak sudah dibagikan ya, Pak Bu Gustiayu, sampun niki di share nggih linknya niki ke Ibu Bapaknya. Anak-anak siapa ya sekretaris di sini? Nggih. Ya, Ibu Bapak silakan oke, Bu Gustiayu. Saya pada ringse monitor sampun dibagikan ke nggih Google Classroom yang niki nggih. Oke. Oh maaf, ini bukan. Nah dulu yang ini. Yang ini nggih. Oke, silakan Ibu dan Bapak guru. Peserta pelatihan SMP Negeri 4 Singaraja. Nah, silakan masuk Ibu Bapak. Yang sudah berikan linknya ini. Oke. Ibu Bapak tinggal klik aja ini. Lengesnya tuh. Oke. Nanti Bapak akan masuk ke sini. Oke. Saya ingin cek dulu. Oke. Saya sudah bagikan ke Tiang, sampun bagikan ke Bu Gustiayu Parianingsih. Ibu Bapak tinggal masuk ke sini. Ibu Bapak tinggal ambil semua materi yang sediakan di sini. Oke. Hybrid learning di sini udah ada. Pak Putu, Pak Kepala Sekolah sudah ada di sini Pak Nggih. Tinggal download aja Pak Nggih. Nah, kemudian RPP Merdeka Belajar, karena kita materinya sebenarnya ada kaitannya ke RPP Merdeka Belajar. Ibu Bapak sudah kami sediakan contoh-contohnya di sini. Ibu Bapak tinggal modifikasi saja. Oke, bagaimana sih caranya memodifikasi? Oke, saya sedikit tampilkan. Jika Ibu Bapak sudah menemukan RPP yang Ibu Bapak sudah sesuai dengan mapelnya, oke, mapelnya. Nah, ini ada banyak Pak, karena ini ada banyak untuk SD, SMP, SMA. Ibu Bapak cari mapelnya, nggih. Ya, oke.
cari yang mapel karena ini banyak sekali, ini ratusan Pak RPP. Nah, contohnya seperti ini PPKN. Nah, Ibu klik aja PPKN-nya ini. Oke. Ibu Bapak edit nanti, sesuaikan menjadi SMP Negeri 4 Singaraja atau Ibu Bapak modifikasi di sini kegiatan pembelajarannya. Oke. Nah, caranya adalah Ibu Bapak di sini, oke. Edit ini ganti dengan copy. Nah, nanti akan tersalin dengan sendirinya. Oke. Seperti ini. Nah, tersalin. Jadi Bapak tinggal ganti aja fotonya ini, kegiatannya. Jadi SMP 4 Negeri Singaraja sudah punya RPP Merdeka Belajar yang keren, modern seperti ini, Pak. Oke, ini persembahan dari kami, Pusdatin Kemdikbud, terutama dari Duta Rumah Belajar kami, untuk menanggulangi masalah RPP Merdeka Belajar seperti ini. Oke, Bapak silakan, Bapak. Caranya adalah pilih RPP yang Bapak di sini ya, di RPP Hyperdoc Google Slide ini, Merdeka Belajar, itu pilih materinya, Bapak. PJOK olahraga, oke. Nah, kalau sudah ketemu, silakan modifikasi, sesuaikan. Kemudian caranya mengcopy, klik ini ganti ya, sampai edit. Oke. Ketik nggak, copy. Itu di enter. Nah, nanti akan tercopy buat salinan seperti ini. Silakan modifikasi Ibu Bapak. Ya. Nah, langsunglah Ibu Bapak punya RPP Merdeka Belajar. Nah, seperti ini. Itu RPP Merdeka Belajar itu sederhana Ibu Bapak, seperti ini. Oke, silakan. Nah, sesuaikan dengan sekarang dengan yang terjadi di SMP Negeri 4 Singaraja. Jadi kita sistemnya adapt, adapt. Artinya adopsi dan adaptasi seperti itu. Silakan Ibu Bapak. Nah, oke, selanjutnya kita akan menuju ke kuisis. Saya close saja dulu semua. Karena Ibu Bapak yang sukses, oke, paham kegiatan hari ini, oke, saya akan berikan hadiah. Oke, kuisis Indonesia memberikan hadiahnya. Nah, semua materi ada di sini, Bu. Tenang aja. Semua materi ada di sini. Oke. Nah, pemanasan dulu, Ibu Bapak. Saya ingin ajak Ibu Bapak untuk bermain kuisis dulu. Pemanasan dulu. Oke. Pemanasan ya. Oke. Nah, untuk Ibu Bapak yang selesai nanti tugas kuisis dan kanvanya, itu dari Kuisis Indonesia akan memberikan sertifikat 32 JP. Jadi double sertifikat. Kalau SMP Negeri 4 Singaraja memberikan sertifikat, membuatkan sertifikat, kita juga Kuisis Indonesia juga akan memberikan sertifikat jika Ibu Bapak menyelesaikan tugas pembuatan soal. Nah, oke, Ibu Bapak. Ini oke. Jadi saya masuk ke akun super saya dulu. Mohon maaf Bu Bapak ya. Nah, dalam penggunaan kuisis ini, Bapak saya akan pandu dari nol, Bu ya. Tenang aja dari nol. Oke, dari nol. Oke, silakan Ibu Bapak buka laptopnya atau HP-nya sampai Google seperti ini. Oke. Nanti dulu saya akan masuk ke akun super saya. Karena akun super itu berbeda dengan akun biasa atau akun gratisan. Oke. Nah, ini akun super. Oke. Untuk sekolah mendapatkan akun super bagaimana? Sebenarnya bisa aja. Ini harganya 350.000 per tahun. Sekolah membeli sekali saja. Ini untuk membeli langsung aja yang berikan apa namanya Kuisis Indonesianya. Jadi Bapak bisa apa namanya? Semoga dapat bonus ya kalau Ibu Bapak beli untuk sekolah. Oke. Nah. Oke. Ini banyak sekali ya soal-soal yang buat. Oke.
Karena ini masih mencari. Oke, tenang. Jadi, pemanasan ini, saya mau mencari gamenya dulu. Oke, mungkin di sini. Karena saya buatnya buat berbeda. Oke, Ibu Bapak, untuk sementara sambil saya mencari gini, Ibu Bapak silakan buka Google-nya. Oke, di HP boleh, di gini juga boleh. Oke, saya masuk dulu ke quizzes ini. Nah, Ibu Bapak, saya akan ajak Ibu Bapak untuk quiz asik quizzes. Oke, saya sudah dapat ini. Nah, ini apa? Ternyata di sini. Nah, oke, Bapak, silakan sekarang kita bermain sederhana dulu. Ini tidak ada hadiahnya, tapi apa namanya? Ini nanya bisa apa ini? Bisa asik, bisnis. Saya masuk dulu ini nih karena ini milik dari Quiz Indonesia ya. Saya harus pinjam. Nah, ini masalahnya. Oke, ini sudah dapat. Oke. Ini saya masih pinjam soalnya. Bisa sih. Wah. Oke, Bapak, karena ini linknya dikunci sama pihak Quizes, jadi saya akan latih di Bapak dari nol dulu ya. Oke, Bapak, saya akan ajak Ibu Bapak untuk menggunakan Quizes dari nol ya. Nah, caranya adalah Ibu Bapak, ketika Ibu Bapak masuk ke sini ya, ke Google, oke, seperti ini ya, ketikkan Quizes. Oke, sekali lagi ketikkan quizzes.com. Oke, Ibu Bapak. Nah, karena ini saya harus keluar dulu supaya dari awal. Oke. Nah, ini Quizes akun super. Ya. Ini Quizes akun super tiang ini. Oke, saya pakai jendela samar aja. Nah, Ibu Bapak silakan ketik Quizes. Ampura, ini ada teknis sedikit. Nah, silakan Ibu Bapak. Nah, akan muncul seperti ini. Silakan Ibu Bapak. Quizzes.com. Oke, apa sih Quizes dan tujuannya penggunaan Quizes apa? Quizes itu adalah sistem assessment atau penilaian yang bisa Ibu Bapak gunakan secara sinkronus maupun asinkronus. Nah, silakan Ibu Bapak ketik quizzes.com. Quizzes.com semuanya Ibu Bapak. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Oke. Nah, karena Ibu Bapak adalah pemula awal, Ibu Bapak ketik sign up. Oke, sign up. Silakan semua ketik sign up. Oke. Ibu Bapak silakan ketik sign up. Oke, sign up. Nah, kemudian Ibu Bapak pilih. Nah, silakan Ibu Bapak, karena saya akan pelan-pelan karena Ibu Bapak saya lihat ini pesertanya sebagian besar 50 tahun ke atas. Sudah masuk ke sini Bapak, lanjutkan dengan Google. Silakan Ibu Bapak. Nah, di sini kita bisa memilih penggunaan akun kita, baik dengan Google, dengan Microsoft, maupun dengan email. Silakan. Lanjutkan dengan Google.
Oke, lanjutkan dengan Google. Nah, sekarang Ibu Bapak masuk. Nah, kalau di sini silakan masukkan akun belajar atau akun pribadi, boleh Bapak. Oke, seperti saya, akun ya, email saya. Oke, sudah Ibu Bapak. Kalau sudah, klik berikutnya. Nah, masukkan kata sandinya. Oke, silakan Ibu Bapak. Oke, sudah, klik berikutnya. Nah, nanti Ibu Bapak akan masuk ke sistem quizzes seperti ini. Nah, jika di sana ada pilihan Ibu Bapak apakah sebagai guru atau sebagai siswa, silakan Ibu Bapak pilih sebagai guru. Oke, sebagai guru. Oke, silakan Ibu Bapak pilih sebagai guru. Nah, untuk Ibu Bapak yang mengalami gangguan internet, di Google Classroom yang saya berikan, itu ada panduan yang Ibu Bapak bisa baca secara offline. Oke, itu Ibu Bapak bisa baca secara offline. Di sini, oke. Di akun yang lagi satu, yang di sini, di Google Classroom-nya, Ibu Bapak, saya sudah berikan di Google Classroom-nya itu ini, Google Classroom secara mandiri. Oke. Nah, di Google Classroom itu ada yang versi PDF. Jadi Bapak bisa memandunya, mendapatkan panduan dari sana. Nah, oke Bapak, nah di sini di Pelatihan Guru Indonesia itu ada panduan versi terbaru. Karena kuisis ini terus berkembang, Ibu Bapak. Jadi setiap tahun itu ada perkembangan fitur. Ya, ini buku panduan kuisis lengkap. Oke. Nah, jadi Ibu Bapak silakan klik di sana, ada buku panduan. Jadi Ibu Bapak yang pertama, jika Ibu Bapak sudah masuk ke sini, oke, nanti Ibu Bapak akan diarahkan ini sign up, Ibu Bapak klik sign up, oke. Nah, pilih akun Google-nya, pakai akun belajar Ibu Bapak ya, atau akun pribadi silakan. Nah, selanjutnya adalah masukkan login, masukkan email, ya mohon maaf kalau Ibu Bapak saya cepat, tolong diinstruksi. Nah, daftar dengan Google, silakan Ibu Bapak kan sudah daftar dengan Google. Nah, di sini yang sering terjadi kesalahan. Ibu Bapak jangan pilih keluarga, kantor, atau bisnis keluarga, tapi pilih sekolah Ibu Bapak. Pilih sekolah. Oke, silakan pilih sekolah. Kalau sudah pilih sekolah, oke, nanti akan muncul guru. Guru. Kemudian setelah guru muncul, ya jangan siswa Ibu Bapak ya, karena Ibu Bapak adalah seorang guru. Itu Ibu Bapak adalah seorang guru, Ibu Bapak klik wajib guru. Jika ada yang sudah terlanjur klik siswa, nanti ada caranya untuk mengubah akun Bapak menjadi guru. Itu ada caranya. Oke. Sudah selesai di sini, pilih guru. Kemudian lengkapi detail Ibu Bapak. Nama lengkap Ibu Bapak siapa, nama belakang, kata sandinya silakan atur. Nah, baru nanti Ibu Bapak mengubah bahasa. Oke. Nah, saya masuk ke Google Classroom saya dulu. Ke akun ini. Nah, Ibu Bapak, okay. Jadi quizzes ini itu seperti ini, ada mode-modenya. Jika Ibu Bapak sudah masuk ke sini, saya lihat Ibu Bapak SMP Negeri 4 Singaraja, kemarin saya pernah lihat itu ada anak teman saya di SMP Negeri 4 Singaraja, anaknya belajar di sana di kelas prestasi, itu menggunakan penilaian menggunakan quizzes. Berarti SMP Negeri 4 Singaraja sebenarnya sudah familiar dengan quizzes. Nah, fitur pertama yang paling sederhana dari sebuah quizzes itu adalah jika Ibu Bapak sudah masuk, itu adalah fitur cari. Nah, fitur cari inilah untuk tempatnya Ibu Bapak mencari yang namanya apa saja, soal-soal apa saja. Contohnya, di sini ada Ibu Bapak yang ikut tes CPNS atau PPK. Ketik aja di sini soal PPK, dicari. Klik dulu tombol cari, yang ini. Kemudian klik dicari. Ketikkan soal CPNS. Jadi, quizzes itu menyediakan berbagai jenis soal yang sudah dibuat oleh guru lain. Jadi, Bapak tinggal latihan aja di sini. Oke, seperti ini Bapak. Silakan latihan di sini.
Oke. Kalau Ibu Bapak kebingungan mencari soal, contohnya Ibu Bapak sekarang ada pelajaran bahasa Inggris tentang Bu Putu Sumadi kebingungan mencari soal bahasa Inggris karena diminta Bapak kepala sekolah untuk membuat soal ulangan bahasa Inggris sekarang. Caranya buat di quizzes, Ibu Bapak klik cari di bagian cari ini, ya Ibu Bapak di bagian cari, kemudian Ibu Bapak klik di bagian cari ini, ya soal apa Ibu Bapak? Contohnya soal teks naratif. Akan dicarikan soal teks naratif, banyak sekali. Ibu Bapak tinggal simpan saja. Oke, kita klik ini. Nah, kita klik soalnya, kemudian kita salin dan edit. Kita klik ini, salin dan edit. Nah, kita bisa edit, kita bisa ambil soal yang dibuat oleh orang lain, oleh guru lain, seperti itu Bapak. Nah, ini. Oke, seperti ini. Ya, jadi itu hebatnya daripada quizzes Ibu Bapak. Nah, selanjutnya adalah fitur yang di sebelah kiri itu adalah fitur cari, sudah. Kuisku. Kuisku adalah tempat Ibu Bapak, soal-soal yang Ibu Bapak telah buat, ini tersimpan di kuisku. Oke. Oke, di kuisku. Nah, ada di kuisku Ibu Bapak ya. Nah, kemudian hasil ini adalah tempat hasil dari kegiatan yang Ibu Bapak laksanakan. Nah, di sini. Oke, kuisku. Oke, Ibu Bapak klik aja ini, nanti ketemu hasil daripada kegiatan soal Ibu Bapak. Nah, ini. Nah, ini hasilnya. Jangan yang skornya dipakai Pak ya, gininya. Tapi adalah bagaimana lihat ketepatan ini. Inilah nilainya. Yang di sini. 100, 173, 87, 80. Bukan yang ini. Nah, ini itu Bapak bisa unduh. Bisa cetak. Unduhnya dalam bentuk Excel, Bu ya. Jadi dalam bentuk Excel. Nah, jadi dalam bentuk Excel. Oke, jadi Bapak bisa rekap nilainya untuk Bapak masukkan ke daftar nilai siswa. Seperti itu. Jadi quizzes itu bisa kita rekap nilainya. Jadi jangan yang dipakai skor, tapi ketepatan ini. Akurasi namanya. Accuracy. Nah, Ibu Bapak yang sudah punya akun quizzes, kayaknya di sini Bu Kania, itu sudah punya akun quizzes ya. Silakan, ini sudah paham sekali seperti apa penggunaan quizzesnya. Nah, jadi selanjutnya adalah kelas. Oke, ini saya simpan aja dulu. Oke. Nah, Ibu Bapak, jika Ibu Bapak lihat fitur di samping, itu namanya fitur fitur hasil sudah kelas. Nah, kelas ini jika Ibu Bapak integrasikan, Ibu Bapak sekedar informasi, jika Ibu Bapak menggunakan Google Classroom, ya, Ibu Bapak jika menggunakan Google Classroom-nya itu Bapak bisa integrasikan dengan quizzes. Nah, dengan quizzes. Nah, caranya bagaimana? Nanti saya akan bimbing Ibu Bapak. Saya kenalkan dulu. Oke, ini saya matikan dulu. Oke, ini adalah hasil dari ininya. Ya, ini bisa diintegrasikan dengan akun Google Classroom. Kemudian pengaturan. Nah, pengaturan adalah untuk mengubah bahasa. Silakan Ibu Bapak pilih bahasanya. Kalau masih dalam bahasa Inggris, silakan ubah menjadi bahasa Indonesia. Nah, kemudian meme. Meme ini adalah gambar-gambar lucu yang bisa Ibu Bapak bagikan ke anak-anak seperti ini. Nah, Pak, bisa kita buat di quizzes? Bisa. Oke. Nah, karena ini sudah Ibu Bapak ketahui gininya, fitur-fiturnya, selanjutnya kita buat soal. Nah, kita klik buat. Ibu Bapak silakan masuk ke quizzes. Semuanya sudah sampai ke sini, Ibu Bapak. Kalau sudah, Ibu Bapak klik buat. Silakan klik buat. Nah, silakan klik buat. Nah, di sini itu akan dua muncul, quiz sama pembelajar. Apa sih bedanya? Kalau quiz ini tujuannya untuk membuat assessment atau penilaian. Kalau pelajaran atau lesson ini digunakan untuk Ibu Bapak membuat presentasi. Jika Ibu Bapak membuat presentasi pakai pelajaran, apa bedanya? Nanti saya akan latih satu-satu. Kita klik dulu quizzes. Quiz. Nah, kita klik quiz. Nah, berikan nama quiz Ibu Bapak. Silakan ketik nama quiznya, text report.
Oke, silakan Bapak. Oke, saya pelan-pelan aja. Oke, Pak Aksama Yase. Wah, di sini ada Pak Aksama Yase, ahlinya kuisis juga. Nah, Pak Aksama Yase nanti bimbing Ibu Bapak di SMP Negeri 4 Singaraja, Pak Aksama, sama Bu Kania. Nah, setelah teks reportnya diketik, kemudian pilih mata pelajaran apa? Bahasa Inggris. Oke, klik selanjutnya. Nah, selanjutnya, di sini di kuisis itu disediakan berbagai jenis tipe jawaban. Nah, kenapa? Apa hubungannya dengan AKM? Ibu Bapak, asesmen kompetisi minimum itu ada 2 sistem, yaitu numerik sama literasi membaca, itu disediakan berbagai jenis tipe soal. Kalau selama ini kita itu hanya mengetahui soal pilihan ganda, sebenarnya soal-soal AKM itu diminta Ibu Bapak membuat variasi jenis soal juga, selain juga pilihan ganda. Nah, silakan Ibu Bapak sudah sampai sini, Bu Nyoman Suatini sudah sampai di sini, Bu Nyoman? Oke, sampun. Silakan klik pilihan ganda. Kita berlatih dari soal pilihan ganda dulu. Oke, klik pilihan ganda. Nah, oke, kalau sudah silakan. Bu Putu Juliani sampun. Bu Nuh Widya bagaimana Bu Nuh? Sudah? Oke. Pak Supartawan. Nah, sekarang silakan jawab, tulis jawab soal di sini. Contohnya, saya adalah membuat soal yang gampang aja dulu untuk contoh. Contohnya soal apa ya? Buah-buahan lah. Yang tadi ini saya edit dulu. Oke. Apa nama buah yang dijuluki Raja Buah? Seperti ini. Nah, Ibu Bapak, untuk soal asesmen kompetisi minimum, itu adalah soal-soal yang panjang biasanya, teks-teksnya, pemahamannya, atau ya kita bisa buat di sini. Oke. Nah, pada kesempatan ini saya akan contohkan soal yang pendek aja, Ibu Bapak ya. Nah, apa nama buah yang dijuluki Raja Buah? Contohnya durian. Oke, saya dulu apel. Oke, ini opsinya di sini Pak ya. Duku. Kemudian salak. Nah, kalau SMP kan sampai ABCD ya. Kemudian durian. Nah, ini kita bisa pilih 4 opsi seperti ini. Klik jawabannya apa, yang hijau ini diklik jawabannya. Nah, nanti akan muncul seperti ini di samping. Selanjutnya tentukan waktunya, berapa menit. Nah, silakan. Nah, Ibu Bapak, karena Ibu Bapak anak-anaknya kebanyakan anak SMP, anak-anak masih di bawah umur, suka yang pelajaran yang menyenangkan, ada foto, ada gambar, itu seperti dia. Ibu Bapak bisa tambahkan gambar di sini. Oke. Nah, caranya menambahkan gambar, Ibu Bapak bisa unggah atau bisa dengan cara sebagai berikut. Ya, bisa cara berikut. Klik aja gambar seperti ini. Sudah sampai di sini, Bapak. Nah, Ibu Bapak buka ini. Tab baru, ketik gambar durian. Durian. Oke, sudah. Klik gambar. Oke, silakan klik gambar. Bu Nyoman, bisa Bu Nyoman mengikuti, atau Pak Asrawan iki, Pak Ngurah bersidang sarengin nggih. Mohon maaf kalau tiang agak cepat Pak nggih. Nah, klik aja buah duriannya niki, klik saja. Oke, seperti ini. Kemudian klik kanan. Oke, silakan Bapak klik kanan gambarnya. Silakan. Saya pelan-pelan. Oke. Kemudian salin alamat gambar. Ibu Bapak nanti akan muncul menu-menu seperti ini. Ibu Bapak, tolong Pak, jangan salin gambar, tapi salin alamat gambar yang ini, yang di bawah. Oke. Ya, Bu Putu Suadani, kakak saya Niki di rumah Punapi, ya, kembarnya sehat. Nah, salin alamat gambar. Oke. Nah, klik kanan, salin alamat gambar. Kemudian kembali ke sini. Nah, copy paste di sini. Ya, cari ekstensinya JPEG seperti ini. Nanti akan muncul gambarnya seperti ini. Nah, karena ini tidak mau, berarti ini durennya, gambar durennya ada yang namanya copyright, hak cipta. Oke. Klik kanan lagi. Nah, muncul salin alamat gambar. Oke, salin alamat gambar. Kemudian masukkan ke sini. Oke. Ini semoga mau, karena tidak semua gambar itu diizinkan. Oke, selesai. Nah, nanti akan muncul apa nama buah yang kita ada buah durian seperti ini.
Nah, di sini di soal-soal kita bisa juga ganti soalnya ini dengan gambar buah-buahan. Contohnya apel. Oke. Apel Ibu Bapak ya. Oke. Silakan klik satu gambar apel, nah, seperti ini. Oke. Nah, sudah seperti ini. Klik kanan, salin alamat gambar. Jangan gambar, tapi salin alamat gambar. Bu Made Swastini bersidang saat ini, Bu. Oke. Nah, salin alamat gambar. Udah. Ingat salin alamat gambar. Kemudian masukkan ke sini. Apel. Tambah gambar. Nah, klik lanjutkan. Copy paste di sini. Nah, gambarnya. Oke, apel. Jadi anak-anak kecil itu pasti suka yang begini-begini soalnya, Pak. Ya. Nah, kalau Ibu Bapak guru matematika, fisika, kimia, oke, karena SMP ya, IPA, matematika, ini ada equitation, sudah ada equitation. Silakan Ibu Bapak gunakan ini, equitation-nya. Oke, nah, sini. Sampun benten, nggih. Oke. Nah, selanjutnya adalah klik simpan. Nah, kalau Ibu Bapak mau isi penjelasan, silakan isi penjelasan. Durian disebut raja buah. Nah, ini kalau anak-anak ingin penjelasan, ini silakan diisi, boleh tidak? Oke, berikan waktu, silakan simpan. Nah, penyusunan soal AKM itu harus bervariasi, Bapak. Tidak hanya soal pilihan ganda. Oke, selanjutnya adalah kita coba pilihan banyak jawaban. Klik banyak jawaban. Mana sekretarisnya nih? Oke. Banyak jawaban diklik, Ibu. Nah, soal kita lanjut ke soal tipe kedua adalah soal banyak jawaban. Nah, soal tipe kedua di sini adalah soal banyak jawaban. Ibu Bapak harus memberikan jawaban lebih dari satu. Contohnya begini, yang mana bukan termasuk buah-buahan seperti ini. Pilih dua opsi. Nah, isi gini, pilih dua opsi. Nah, ini yang mana bukan termasuk buah-buahan, pilih dua opsi. Ya. Contohnya di sini adalah bayam, mawar, oke. Kemudian nenas, manggis. Nah, jawabannya pasti adalah ini dan ini. Nah, ini adalah tipe soal AKM yang tipe kedua. Jadi kita bisa membuat tipe-tipe soal AKM seperti ini. Jadi mereka akan berpikir kalau selama ini kita berikan satu jawaban, mereka diminta memilih dua opsi. Dua opsi, Bapak. Pak Komang Gunarti. Oke, Pak Komang bisa, Pak? Mengikuti. Nah, kalau Bapak mau menambahkan gambar mawar di sini, cari di Google, ketik gambar mawar. Seperti ini. Gambar mawar. Klik di gambar mawarnya, klik kanan, sekali lagi klik kanan, salin alamat gambar. Kemudian masukkan ke sini, ke mawarnya ini. Oke, lanjutkan. Nah, copy paste di sini. Nah, nanti mawarnya akan otomatis menjadi mawar, seperti ini. Oke, selanjutnya atur waktu, silakan atur waktunya. Kalau sudah, Pak, kalau saya mau isi audio boleh, video boleh. Boleh, Pak. Tapi untuk versi gratis, audio videonya ini tidak muncul. Itu masalahnya. Kalau versi yang saya miliki, versi super, itu kalau Ibu Bapak klik ini, oke, ini bisa diisi video. Nah, kita cari YouTube. Seperti ini. Contohnya adalah durian. Kita cari di YouTube durian. Tapi karena Ibu Bapak versi gratis, ini tidak muncul. Mohon maaf, Pak. Nih. Makanya kalau Ibu Bapak pingin nge-upgrade ini, ampura saran kami, ya satu sekolah satu aja ambil. Ya. Nah, seperti ini, durian. Nah, seperti ini. Oke. Cari yang durian besar lah. Silakan dulu urusan king apa ya. Jadi seperti ini. Nah, oke. Ini kalau kita mengupload menginsert dengan Oke. Nah, kita salin ini. Oke, ampura, Bu. Kalau ini karena ini kayaknya tidak kompatibel dengan
Yang di sana ya, oke. Yang ini bisa diatur berapa menit boleh. Tapi ini akun super Pak, karena Ibu Bapak tidak memiliki akun super, jadi ya saya contohkan saja seperti ini Pak. Kemudian klik simpan. Ya. Nah, itu tipe soal AKM yang kedua, yaitu pilihan banyak. Nah, kemudian tipe soal AKM, asesmen kompetensi minimum, tipe ketiga. Oke. Bu Chandri Asih bisa mengikuti Bu Chandri? Oke. Bu Nikade Armini, Bu Anak Agung Sri Erawati, Ibu Agung, bisa kan mengikuti Bu? Pak Kadek Narep, Munapi, Pak Presiden sarang. Nah, selanjutnya tipe soal ketiga, isian singkat. Jadi variasikan soal-soal seperti ini Pak, untuk anak-anak kita. Nah, soal isian singkat ini seperti ini sistemnya Pak. Ibu Bapak harus memberikan alternatif jawaban jika anak-anaknya menjawab. Contohnya begini. Oke, saya pakai siapa nama Presiden Indonesia pertama. Nah, Indonesia pertama. Siapa nama Indonesia Presiden pertama? Kalau ini ditanyakan ke siswa, kemungkinan jawabannya adalah apa Pak? Oke. Kalau ini diberikan ke siswa, jawabannya kemungkinan adalah Bung Karno. Bung Karno. Insinyur Soekarno. Soekarno. Oke, apalagi ada ketik tulisannya Bung Karno. Nah, seperti ini ya untuk masalah. Oke, apalagi Insinyur Soekarno. Nah, seperti ini. Soekarno. Nanti anak-anak kalau menjawab di sini itu dengan Bung Karno benar. Insinyur Soekarno benar. Soekarno benar. Bung Karno benar. Insinyur Soekarno benar. Kalau mereka menjawab yang salah, itu tidak ada di sini, mereka dianggap salah. Itu adalah tipe soal AKM tipe ketiga, Pak. Ketiga. Oke. Nah, oke, kita klik simpan. Nah, oke. Ini kita sudah dapat 3 jenis soal, Ibu Bapak. Nah, kemudian Pak, soal AKM itu juga ada soal survei, Pak. Kita bisa lakukan di sini. Klik survei. Pak Kadek Nare, klik survei ya, Pak Kadek. Nah, survei diklik. Nah, kita bisa berikan survei di sini. Oke. Bagaimana perasaan Anda ketika kalau soal survei ini tidak di skor ya, Bapak, karena ini tujuannya coba melihat psikologis mereka. Soal di atas. Oke. Sangat susah. Oke. Susah. Oke. Biasa saja, gampang sekali. Nah, seperti ini. Oke. Ya, ini survei. Ya. Oke, Pak Arif Taja Wijaya, bisa Pak? Nih. Nah, oke sudah. Oke, sudah Ibu Bapak. Oke. Kalau Ibu Bapak mau buat soal yang panjang, isai, bisa. Contohnya guru bahasa Inggris, bahasa Indonesia, minta di sini. Oke. Pertanyaan terbuka ini tidak bisa nilai secara secara otomatis. Kita harus menilai secara manual. Oke. Please write about your contohnya about your holiday. Maksimum 100 words. Contohnya seperti ini. Nah, anak-anak akan membuat karangan tentang liburan mereka. Seperti ini. Berikan waktu 3 menit. Jadi soal-soal AKM itu harus bervariasi, Bu, Bapak. Asesmen kompetensi minimumnya itu. Nah, Pak, rumah saya jauh dari internet. Saya ke sekolah hanya cari internet aja, Pak. Bisa nggak saya pakai soal kuisis tanpa internet? Oh, bisa, Pak. Tenang. Kuisis menyediakan sarana offline. Bisa membuat soal tanpa internet. Nah, itu kerennya kuisis, Ibu Bapak. Caranya, Ibu Bapak, oke, sudah masuk di sini, Ibu Bapak. Nah, coba Ibu Bapak lihat di sini. Sebelah kanan ini, Ibu, ya, Ibu Desi Indah ya, ibunya.
Coba lihat di sini. Itu ada tulisan import dari Excel. Itu diklik. Nah, ini diklik. Tujuannya apa? Ya, jika kita ingin membuat soal manual tanpa internet, ya ini seperti ini. Oke, kita unduh dulu template-nya. Template-nya kita unduh. Nah, kita unduh template. Nah, caranya membuat soal tanpa internet di quizzes itu gampang sekali, Bapak. Gampang sekali. Ibu Bapak pertama harus unduh dulu template-nya di sini. Nah, jadi itu kerennya daripada nah ini sudah keluar template-nya. Oke, jadi bisa membuat soal tanpa jaringan internet. Bisa. Oke, tenang Bapak, bisa sekali malah. Oke, quizzes itu bisa. Oke, silakan Ibu Bapak. Nah, oke, ini akan ada muncul seperti ini. Oke, saya akan contohkan sedikit tentang penggunaan quizzes secara offline atau secara luring ya, secara luring. Ibu Bapak, pembuatan soal AKM atau assessment kompetisi minimum itu adalah bagaimana cara kita membuat variasi soal dengan cara membuat mereka berpikir kritis, higher order thinking skill atau HOT ya. HOT dengan kesulitan atau kerumitan itu beda Ibu Bapak, beda sekali. Ya. Nah, jika Ibu Bapak sudah pernah mengikuti pelatihan soal AKM, nanti akan tahu bedanya seperti apa soal-soal AKM itu. Nah, Ibu Bapak, kalau sudah muncul seperti ini template namanya, yang bisa dihilangkan Ibu Bapak adalah yang bagian ini. Yang ini, yang saya warnai ini, itu tidak boleh dihilangkan ya. Ini tidak boleh dihilangkan. Nah, ini tidak boleh dihilangkan. Ya. Bu Widyartini, Sinampuri, Ibu Swastiastu, ini tidak tendados di kehilangan kalau Ibu Bapak membuat ini ya. Kalau membuat secara manual, tidak. Oke. Nah, Ibu Bapak yang bisa dihilangkan yang ini. Nah, ini hilang, ini hilang, ini hilang, ini hilang. Nah, kemudian yang inilah tempat memilih jenis soal. Ini kalau diklik, ini ada pilihan. Pilihan ganda, pilihan banyak, isian singkat, IC maupun polling. Ini bahasa Inggrisnya ya. Nah, kalau yang ini bisa kita hilangkan. Ini adalah tempat untuk memilih opsi yang ini. Nah, selanjutnya ini adalah tempat untuk menempatkan di opsi mana jawaban itu berada. Oke, kalau pilihan ganda, karena pilihan ganda itu jawabannya hanya satu, berarti dia opsinya di mana dia ada, di sana ditulis. Apakah opsi 3, 4, atau 5. Recording in progress. Kalau Ibu Bapak banyak jawaban, harus dituliskan di opsi mana aja dia jawabannya. Nah, kalau ini waktu ini kita bisa edit posisinya. Nah, seperti ini. Nah, kalau Ibu Bapak ingin menambahkan gambar, tolong linknya taruh di sini. Nah, ini saya hapus, ini bisa dihapus. Nah, saya akan contohkan satu soal. Oke, contohnya ini. Apa warna buah? Apa warna awan? Nah, seperti itu. Oke, putih. Nah, awan sih banyak warnanya sih sebenarnya. Oke, contohnya buah yang tidak pernah bohong. Nah, oke, bohong. Nah, kalau Ibu Bapak ini memilih pilihan jawaban pilihan ganda, klik aja pilihan ganda di sini. Multiple choice seperti ini. Jawabannya apa? Ketik di sini apel, mangga, durian, manggis, dan durian. Nah, jika Ibu Bapak membuat soal pilihan ganda multiple choice seperti ini, tentukan di mana soalnya jawabannya. Berarti jawabannya ada di opsi 3. Berarti Ibu Bapak perbaiki di sini tidak 4 tapi 3. 3 dia, karena jawabannya ada di sini. Ini jawabannya. Ini ya. Yang ini. Ini jawabannya. Manggis. Berarti 3 dia. Atur waktunya berapa di sini, silakan atur waktunya. Oke, silakan 20-30 menit silakan. Nah, selanjutnya adalah checkbox. Nah, yang mana bukan sayur. Nah, yang mana sayur dan buah. Nah,
yang mana sayur dan buah. Oke, yang mana termasuk sayur dan buah? Oke, yang mana termasuk sayur dan buah? Mentimun. Mentimun adalah sayur juga buah, buah mentimun. Ya, apalagi? Cabai. Oke. Kemudian bayam dan duku. Nah, jawabannya adalah ada di 1, 2. Oke, 1 dan 2 saja. Mentimun itu buah, tapi juga sayur. Kan? Nah, jadi jawabannya ada di sini. Nah, di sini kita pilih 1 dan 2. Seperti ini, Pak. Oke, karena jawabannya adalah ini. Oke, nah seperti ini. 1 dan 2. Atur waktunya. Oke, selanjutnya fill in the blank. Fill in the blank itu adalah soal-soal singkat. Siapa apa nama nama buah yang buah ya. Apa nama buah yang pedas? Oke. Ini bisa jawabannya adalah cabai, cabe, atau apa lagi? Cabai. Seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi opsi-opsinya ini seperti ini. Oke. Kemudian di sini tidak isi karena dia tidak ada pilihan di sini. Karena semuanya adalah jawabannya. Oke. Nah, kalau Ibu Bapak mau mengisi gambar, tolong gambarnya cari dulu di internet di sekolah. Oke. Contohnya seperti ini, apa namanya? Cabai. Buah cabai. Oke, sama caranya klik dulu gambarnya, kemudian klik kanan, salin alamat gambar, Oke. Salin alamat gambar. Oke. Nah. Kemudian kita kembali ke sini. Nah. Oke, ke sini. Oke, Excel-nya mana Excel-nya ya? Nah, yang ini. Karena kita gambarnya cabai, berarti kita taruh di sini. Nah, ini kita copy paste. Nah, cabai. Oke, kalau begini Ibu Bapak ini ditolak. Jadi harus ada yang JPEG. Jadi kita hapus ini. Karena ini tidak mau dia, ya. Kita cari yang JPEG. Ya, JPEG. Oke, kita JPEG. Oke. Kita cari yang JPEG, gambarnya JPEG. Oke. Nah. Oke, cabai. Gambarnya JPEG. Ya, Ibu Bapak, gambar JPEG. Ya. Atau PNG boleh. Nah, klik kanan. Oke, kita klik kanan, salin alamat gambar. Salin alamat gambar, kita kembali ke Excel kita. Oke, kita taruh di sini ya. Nah, di sini. Oke. Wah, ini tidak bisa ini karena terlalu panjang. Yang singkat, kalau ini tidak mau, Bu. Jadi dia harus yang JPEG singkat. Oke. Karena tidak semua gambar itu, ini merah dia. Diizinkan oleh penyedia ya. Jadi kita harus juga cabai yang dia seperti ini, cabai. Nah, ini cabai. Oke. Nah, kita klik cabainya ini. Oke. Kita klik kanan, salin alamat gambar. Oke, sekali lagi kita kembali ke Excel, kita copy paste di sini. Nah, yang ini baru pas dia, baru yang mau. Yang .jpeg ini. Dia baru mau. Nah, sekarang kita simpan. Oke, kita simpan. Simpan ya Bapak ya. Oke. Kita simpan dia. Oke. Nah, kita upload. Benar nggak soal ini bisa di-upload? Ya, oke, kita coba. Ya, jadi Bapak setelah dibuat di rumah, Ibu Bapak bawa soal ini ke sekolah, mencari internet. Nah, itu hybrid learning-nya seperti itu. Ya, Ibu Bapak ya. Ke sekolah, ya, silakan ke sekolah, upload, buka Google gininya apa namanya? Quizesnya di sekolah, kemudian upload ya. Seperti itu. Ya, Ibu Bapak. Oke, saya simpan dulu. Cabai. Quizzes. Nah, oke, saya simpan dia cepat. Oke.
Nah, caranya adalah Ibu Bapak kembali ke sini. Oke. Nah, Ibu Bapak upload di sini. Klik di tengah-tengah ini, upload. Ya. Oke, saya hapus dulu. Nah, ini Ibu Bapak klik ini. Bu Wayan, klik aja. Jadi Ibu Bapak yang terbantu rumahnya tidak ada jaringan internet, bisa dengan cara ini, Pak. Ini cabai quiz dibuka. Oke, nanti akan diupload seperti ini. Ya, oke, kita tunggu. Nah, silakan. Nah. Oke, nanti dia akan seperti muncul. Kemudian klik simpan. Nanti dia otomatis semua soal itu akan nah, lihat ini. Yang mana sayur dan buah. Oke. Apa nama buah yang pedas? Langsung, Pak. Seperti ini. Itu kerennya, Pak. Nah, Pak Budi, saya kebingungan membuat soal-soal seperti ini, Pak. Contohnya saya harus membuat soal tentang soal tentang fisika, IPA, tentang apa? Tentang tata surya. Bisa tidak saya mendapatkan soal secepatnya, Pak? Membuat soal secepatnya, secepat kilat. Nah, ini pertanyaan yang sangat sering ditanyakan ketika saya melaksanakan pelatihan kuisis. Ibu, Bapak, kuisis itu bisa membuat soal secepat kilat. Dengan cara apa? Ibu, Bapak menggunakan soal-soal yang telah dibuat oleh guru lain di seluruh dunia. Nah, caranya bagaimana, Ibu Bapak? Caranya, Ibu Bapak, coba lihat di bagian atas. Di bagian atas. Oke. Ada enggak tulisan teleport pertanyaan? Nah, coba di bagian Ibu Bapak, klik. Adakah tulisan teleport pertanyaan? Oke. Sudah ketemu Ibu Bapak? Kalau sudah ketemu, Ibu Bapak, silakan. Nah, di sini ada. Ini Bu, Pak, teleport pertanyaan. Teleport pertanyaan adalah sebuah fitur dari Quizizz yang membantu Ibu Bapak yang mengalami kendala dalam mencari ide soal. Kita bisa mencari soal-soal itu dengan cara teleport. Contohnya begini caranya. Contohnya saya mau mencari soal-soal apa? Oke, saya mencari soal buah-buahan. Ada enggak di sini? Oke. Klik aja ini soal buah-buahan. Oke, saya akan cari di sini. Soal buah-buahan ada enggak? Soal buah-buahan. Saya disuruh buat soal buah-buahan sebanyak 20. Namun yang saya dapat baru 5. Tenang, ketik aja di sini, klik cari. Nah, klik cari. Ibu Bapak, nanti oleh sistem Quizizz itu akan dicarikan. Ya. Nah, caranya mencari, Ibu Bapak ada filter di sini. Filter. Oke, filter. Ibu Bapak ada filter. Grade berapa, kelas berapa, SD, SMP. Oke, subjeknya mata pelajarannya apa, bahasa Inggris, apa, atau semua subjek silakan. Kemudian jumlah pertanyaan, bisa. Oke, pilih di sini. Nah, ini bisa kita pilih. Kemudian bahasanya apa? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Oke, nah. Nanti akan dicarikan soal-soal buah-buahan seperti ini. Ibu Bapak tinggal mencari aja. Oke, seperti ini. Oke, saya ingin semua kelas itu. Ya. Nah, Ibu Bapak tinggal klik aja ini. Ini ada banyak, Pak. Oke. Ibu Bapak, jadi tinggal klik aja, Pak. Klik. Nah, klik soalnya itu. Nah, nanti akan muncul soal-soal seperti ini. Caranya bagaimana, Pak? Caranya Ibu Bapak klik tambah. 1, 2, 3. Tambah. Nah, nanti otomatis soal ini akan dibawa ke soal Ibu Bapak. Satu soal sudah dipindahkan. Cari lagi soal yang lain. Oh, lagi yang lain. Oh, cari yang ini. Ada enggak? Oh, ada. Tinggal klik. Klik. Ya, masuk dia. Masuk. Pak, saya cari soal agama ada, Pak? Ada, coba soal yadnya. Coba soal yadnya kita cari. Soal yadnya agama. Wah, ada, Pak. Ada soal yadnya. Klik soal yadnya. Nah, Ibu Bapak tinggal tambah-tambah ya. Tambah.
Jadi otomatis soal-soal yang ada di sini itu ditambahkan ke soal-soal kita, Pak. Itu hebatnya telepon itu seperti itu, Pak. Jadi Ibu Bapak yang mengalami kebingungan mencari soal itu dengan fitur telepon itu bisa dibantu. Contoh soal bahasa Bali ada, semoga juga ada bahasa Bali ini. Oke, bahasa Bali. Ya. Nah, itu kerennya penggunaan ini ada soal bahasa Bali. Membahasa Bali hari Kamis niki kita diminta niki membahasa Bali. Nah, dah dong ngelah siap putih. Nah, niki tinggal upload aja, Pak. Itu kerennya daripada quizzes, Pak. Quizzes itu kita bisa mencari soal-soal yang dibuat oleh guru lain untuk kita ambil secara publik. Nah, ini secara publik, Pak. Diizinkan berarti. Seperti ini. Nah, sudah selesai, Bapak. Oke, teleportnya Ibu Bapak udah paham kan? Jadi teleport itu sangat bagus sekali untuk membantu Ibu Bapak yang mengalami kendala mencari ide soal. Itu ceritanya. Oke, selanjutnya Ibu Bapak, soal ini belum terbit. Nah, Ibu Bapak, ketika Ibu Bapak sudah selesai membuat soal seperti ini, oke. Nah, selanjutnya Ibu Bapak harus menambahkan di sini, di sebelah kanan. Di sebelah kanan itu adalah cover. Nah, kita harus mengisi covernya dengan gambar. Ya, boleh tidak? Boleh sih, tapi lebih baik dengan diisi gambar. Nah, tambahkan gambar quiz karena kita soalnya ini kan soal quizzes buah-buahan. Berarti kita carikan buah-buahan di Google seperti ini. Nah, kita cari gambar buah-buahan, kita klik aja. Oke, kemudian kita klik kanan. Salin alamat gambar, kemudian masuk ke sini, kita klik ini, Bu Bapak ya, silakan Ibu Bapak klik di sini. Oke. Ya. Nah, oke, silakan Ibu Bapak masuk ke sini, silakan. Oke, sudah Ibu Bapak masuk ke sini sudah, oke. Nah, Bu Kade Armini, Munafi Bu. Oke, salam sama Pak Sagita. Nah, silakan Ibu. Kalau sudah, klik tambahkan gambar quiz. Nah, silakan copy ini, salin alamat gambar, silakan tempel di sini. Nah, oke, pilih bahasanya bahasa apa, bahasa Indonesia, kelas apa, silakan kelas SMP kelas 8 sampai kelas 8 aja atau kelas 9 silakan. Nah, di sini ada pilihan Ibu Bapak. Bu Armini mau pakai soal ini karena ini soalnya buah-buahan tapi intinya isinya beraneka ragam ya. Ibu Bapak mau public enggak atau mau private? Apa bedanya? Nah, bedanya kalau public itu Ibu Bapak soalnya bisa di-copy ada dipakai orang lain. Nah, kalau soal pribadi hanya Ibu Bapak saja yang memakai, soal orang lain enggak boleh pakai. Nah, silakan Ibu Bapak tentukan. Karena saya ini soalnya masih amburadul, saya pakai pribadi aja. Karena tidak enak kalau dilihat orang lain. Ya, silakan simpan. Nah, kemudian disimpan. Nah, selanjutnya adalah ini sudah selesai. Ini belum selesai, Ibu Bapak. Belum bisa dipakai. Selanjutnya, Ibu Bapak lihat di pojok kanan. Ada nggak tulisan terbitkan atau publish? Ada tulisan public, terbitkan atau publish. Ya. Ya, Ibu Bapak sudah ketemu enggak? Nah, ini klik terbitkan. Nah, terbitkan. Nah, selanjutnya, Pak, ini ada muncul begini, Pak, bagaimana? Oh, ini tujuannya jika Ibu Bapak mau kolaborasi dengan guru lain membuatnya. Ini pakai ini. Tapi kalau tidak, kita close. Nah, oke, sekarang kita sudah masuk ke sini. Nah, Ibu Bapak, kita lanjut bagaimana cara menggunakan permainan quizzes. Ya, oke, sudah masuk ke sini Ibu Bapak semua, sampul silakan Ibu Bapak. Saya tunggu Nike supaya semua masuk ke sini. Oke, silakan Ibu Bapak. Oke. Bu Noh Widya Punapi sudah masuk ke sini Ibu. Oke, sampun. Oke, silakan. Karena yang tunggu dulu, karena kita akan masuk ke mode permainan. Mode permainan. Oke, silakan Ibu Bapak.
Oke. Ya. Oke, Pak Dedi sudah bisa. Ibu Diana, Ibu, nggih. Oke. Sampun, Bu Suartini, sampun, Bu Lestari. Ini yang muda-muda banyak sekali ya. Pak Gede Swijana bisa mengikuti Pak De. Bisa, nggih, sinampun. Ini Pak Aksama Yasa, ahlinya nanti beliau yang mendampingi Bapak ya. Oke. Oke. Nah, kalau sudah begini, nah kita sekarang belajar, berlatih, Pak. Saya sebenarnya mendampingi Bapak, ampun, mendampingi ya. Oke. Nah, kalau sudah, Ibu Bapak, sekarang kita berlatih menggunakannya. Nah, Ibu Bapak, jika Ibu Bapak nanti di PTM terbatas, itu Ibu Bapak mengadakan tatap muka langsung kepada anak-anak, Ibu Bapak bisa menggunakan mode kuis langsung. Mode kuis langsung. Caranya bagaimana? Klik aja ini, mode kuis langsung, diklik, nanti akan ada pilihan klasik sama kecepatan guru. Oke. Nah, sudah. Oke. Nah, kalau sudah, seperti ini, sudah. Ya, Ibu Bapak. Nah, apa bedanya klasik sama kecepatan guru? Kalau klasik itu sistemnya akan berganti secara otomatis. Kalau kecepatan guru, sistemnya guru yang menentukan kecepatannya. Seperti itu, Pak. Itu bedanya. Sama sih, cuma bedanya kecepatan aja. Kalau di sistem sistem klasik itu otomatis mesin yang menjalankan kecepatannya, ya Ibu Bapak ya. Oke. Ya. Kalau kecepatan guru kita yang tentukan. Oke, sudah Ibu Bapak. Nah, kita pakai yang klasik aja. Oke. Nah, silakan Ibu Bapak di sini. Ada 3 mode lagi, mode tim, klasik atau ujian. Nah, kalau tim ini Ibu Bapak jika ingin mengajak Ibu Bapak siswanya berkolaborasi berkelompok. Kelompok A, B, C, D. Ya, itu. Kita bisa kelompokkan di sini. Ya, tapi kebanyakan Ibu Bapak kan secara klasik individu kan. Nah, ini kita gunakan secara individu. Nah, selanjutnya begini. Jika Ibu Bapak menggunakan fitur ini, fitur satu sekali bisa jawab, ini siswa kita itu wajib membuat akun, Pak. Wajib membuat akun. Kalau mereka tidak punya akun, mereka tidak bisa mengikuti kuis ini. Nah, kalau siswa Ibu Bapak tidak punya akun, pakai saja ini, mode tak terbatas. Nah, untuk menanggulangi jika siswanya bisa menjawab lebih dari 1, kita bisa lihat siapa yang menjawab sampai double 2 kali. Oke, seperti itu. Kelihatan, Pak. Nah, kemudian tunjukkan jawaban selama aktivitas. Nah, ini bisa kita aktifkan, bisa kita matikan. Nah, ini tergantung Ibu Bapak. Kalau mau ulangan, kita tidak aktifkan ini. Ini kita yang tentukan sendiri. Nah, power up ini bisa ada bonus ya, bonus bagi anak-anak. Nah, ini pertanyaan diacak, pilihan jawaban diacak, rembusan. Nah, kalau Ibu Bapak ingin menampilkan meme-meme seperti ini, ayo semangat, coba lagi. Ya, lucu-lucu seperti ini ya. Kalau anak-anak masih suka, Pak. Ini meme ini itu kalau tidak dimunculkan, ini jawab kuncinya di sini. Kalau ini dimatikan, meme ini tidak aktif. Nah, itu dia tidak aktif. Ini tidak aktif ya, meme-nya tidak aktif. Ya, meme-nya tidak aktif. Kalau ini diaktifkan yang di atas, aktif, seperti ini, meme-nya akan aktif. Nah, ini hanya variasi opsi aja. Boleh diisi, boleh tidak. Klik lanjutkan. Nah, kalau Ibu Bapak menggunakan mode langsung, ini artinya bermain langsung, Pak, mode langsung ini. Ya. Kita tunggu. Nah, mode langsung ini sistemnya adalah anak-anak langsung diajak bermain. Apakah diberikan ke WA siswa atau ke kelas langsung ke Google Meet? Ya, ini biasanya ke Google Meet ya, karena ini langsung. Jadi keterlibatan siswa langsung hari itu juga, jam itu juga, detik itu juga. Nah, caranya meminta siswa untuk mengikuti ada banyak cara, Pak. Ada banyak cara. Yang pertama, minta anak-anak masuk ke joinmyquizzes.com.
join myquiz.com, masukkan kode ini. Itu cara pertama. Cara selanjutnya banyak sekali. Ya. Nah, Ibu Bapak, kita bisa bagikan, oke? Kita bisa bagikan kuis ini. Yang pertama adalah dengan menggunakan link. Nah, kalau Ibu Bapak kan pakai ini. Kita bisa pakai link, Pak. Oke. Ya, kita pakai link. Nah. Dan selanjutnya, oke, nah, ini. Ini sebenarnya muncul kalau Ibu Bapak klik yang 3 ini, titik. Ini 3 ini, titik. Nah, ini akan muncul. Oke. Ibu Bapak langsung kasih salin linknya. Kalau hybrid learning kan siswanya ada di rumah dan ada di sekolah. Kalau di sekolah langsung bisa main. Kalau di rumah mereka kirimkan lewat WA, Pak, WA. Nah, langsung ke WA. Oke, nanti WA siswa seperti ini. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Saya ajak sini anak-anak ke sini ya. Kita enter. Nah, saya cari aja contoh ke Bu Gusti Ayu ya. Oke. Nah, kalau Ibu Bapak masih kebanyakan menggunakan WA ya. Oke. Ya. Bu Parianingsih ya, Bu Ayu, Gusti Ayu. Oke, mana ya? Oke. Nah. Mana Bu Ayunya ya. Jadi tinggal Ibu Ayu, Gusti Ayu Parianingsih. Nanti seperti ini. Oke, ini contoh, jangan di-share Bu ya. Ini contoh. Nah, seperti ini. Oke. Yang ini nanti akan mereka langsung menggunakannya di rumah untuk anak-anak yang hybrid learning, belajar daring di rumah. Ini yang langsung. Oke. Nah, kalau anak-anak ini klik, nanti mereka akan masuk langsung ke mode siswa. Langsung melihat seperti ini mereka. Mereka langsung bermain dengan kecepatan sendiri. Nah, Ibu Bapak, jika anak-anak menggunakan ini kuisis untuk penilaian asesmen KM, itu nanti mereka akan muncul seperti ini. Nah, nama kuisis anak, nama lengkapnya siapa? Di sini kita bisa isi musik, efek suara. Efek suara ini ya kayak ya lucu-lucuan lah. Meme-nya kalau diaktifkan, nah pembaca otomatis ini ya seperti ini. Jika anak-anak mengalami keterbatasan membaca, ini bisa diaktifkan mode membaca ini. Dia akan dibacakan soalnya, itu istilahnya dibacakan soalnya. Oke, kita mulai. Nah, permainan kuisis ini itu tidak akan bisa lanjut jika anak-anak tidak ada satupun ikut kalau mode langsung. Kalau mode langsung ya, kalau mode langsung. Nah oke, kalau mode langsung ini tidak bisa kita mulai kalau kita ini tidak ada siswa yang masuk dulu. Nah, menunggu peserta bergabung. Oke, Ibu Bapak ya. Nah, selanjutnya kita bisa bagikan ke Google Classroom. Nah, ini kerennya Pak. Kita bisa bagikan ke Google Classroom. Nah, nanti kita koneksikan, kita pilih saja kelas-kelas. Nah, syaratnya adalah ketika Ibu Bapak membuat kuisis, itu harus sama akunnya dengan ketika Ibu Bapak membuat Google Classroom, sehingga Ibu Bapak bisa gunakan ke Google Classroom. Langsung ini Pak, langsung. Klik selanjutnya. Oke, coba kita cek apakah benar. Oke, saya akan cek dulu. Oke, coba. Oke, apakah masuk dia ke Google Classroom? Oke, nah, Google Classroom. Jadi dia langsung terkoneksi ke Google Classroom kita, Pak. Oke, Ibu Bapak, kalau yang memakai Google Classroom, Ibu Bapak pergunakan akun belajar itu pokoknya dengan baik. Jadi untuk Ibu Bapak yang baru mengajar di SMP Negeri 4 Singaraja, silakan mintakan tanda tangan Bapak Kepala Sekolah, ajukan melalui operator untuk dilayangkan di Dapodik untuk mendapatkan akun belajar, seperti itu, akun belajar. Jadi akun belajar itu sangat bagus sekali. Nah, jika Ibu Bapak, karena hybrid ini kan ada siswanya di rumah, Pak. Di rumah ya. Oke, ini. Oke. Nah, ini. Dia akan langsung muncul seperti ini, Pak. Muncul langsung seperti ini. Nah, ini. Dia langsung seperti ini. Anak-anak tinggal klik aja ini, Pak. Ibu, itu enaknya kalau kita pakai kuisis, dia langsung terkoneksi dengan Google Classroom. Oke, seperti ini, Bapak.
Ya, keren kan Ibu Bapak? Ya, keren pasti. Dari kuisis itu keren-keren, Bu. Ya. Nah, Ibu Bapak, kalau sudah siswa ada yang masuk, kita mulai. Nah, ini siswanya belum ada yang masuk ya. Saya akan masuk dulu. Nah, ini saya masuk dulu. Oke. Kita kasih linknya. Nah, siswa itu model langsung begitu, Pak. Bu ya. Kalau tidak ada siswa yang ikut, tidak mau dia aktif. Itu mode langsung. Ya, mode langsung. Ya, Ibu Bapak. Nah, kita tunggu ini. Dari mode langsung ya seperti ini ke Bu. Nah, oke, for student. Ya. Jadi ini mode langsung. Jadi kalau mode langsung, Ibu Bapak, kalau nanti hybrid learning, PTM terbatas, itu siswa di rumah dengan siswa di sekolah, tolong diberikan soal yang sama, di waktu yang sama. Ya. Contohnya 30 menit dikasih waktu mereka menjawab. Secara bersamaan ya. Nah, oke, saya kembali, titik mulai. Nah, ini semoga sudah ya. Oke, 2 orang. Nah, ini saya putar dulu. Nah, jadi minimal dia harus ada 1 orang. Oke, ada 1 orang ya Ibu Bapak. Supaya bisa memainkan mode langsung. Nah, oke. Nah, udah ada. Berarti kita klik mulai. Nah, mulai. Kalau kita tidak mulai ini, anak-anak tidak akan bisa mengikutinya. Jadi Bapak, anak-anak SMP apalagi susah sekali kalau musik seperti ini muncul, Pak ya. Oke, seperti ini. Saya buka dulu. Akan ada suara-suara indah seperti ini, Pak. Oke. Kembali ke mode siswa supaya melihat seperti apa permainan ini. Ini mode guru ya, di tempat guru. Oke, saya kembali ke tempat siswa. Ya. Jadi ada musik-musik seperti ini, jadi enak didengar oleh anak-anak, Pak. Oke. Apalagi ada kelas akselerasi atau kelas prestasi di SMP Negeri 4 Singaraja. Jadi anak-anak di sana pasti sangat antusias kalau mereka menjawab soal-soal seperti ini. Ya, Ibu Bapak ya. Oke. Nah. Oke. Nah, ini agak berat ya. Oke. Nah, jadi langsung itu ya seperti ini Bapak ya. Ya, oke Bapak, ini saya keluar dulu sebentar. Oke, karena ini oke, jadi sudah masuk ya. Oke, ini berat, ternyata berat. Oke, internetnya gangguan sedikit. Jadi Bapak, jadi mode langsung itu seperti itu ya. Kita langsung bermain sama anak-anak. Oke, secara live. Nah, secara live. Oke, secara live. Oke, seperti itu Pak. Nah, yang kedua kita lanjut ke mode pekerjaan rumah. Nah, Ibu Bapak, untuk mendapatkan kuisis Indonesia sertifikat 32 JP, Ibu Bapak wajib membuat 1 buah kuis di kuisis, kemudian share link kuisnya itu, terserah berapapun jumlah soalnya tidak masalah, nanti share link kuisnya tadi itu ke tempat, oke sekali lagi ke tempat pengumpulan tugas. Nanti pengumpulan tugasnya saya akan bagikan melalui Ibu, siapa namanya? Bu Kustiayu, teman Tiangge. Oke, Bu Wakaseknya. Jadi Ibu Bapak, oke. Oke, ini ada gangguan internet sedikit. Nah, oke. Nah, seperti ini. Oke, jadi Bapak, kalau di papan guru itu seperti tampilannya. Ada nilai-nilai siswa yang dijawab berapa. Oke, seperti ini. Oke. Nah, seperti ini Pak. Ya. Oke. Jadi Bapak, ya itu mode langsung ya, mode langsung. Oke. Selanjutnya adalah mode PR. Nah, apa sih beda mode PR sama mode mode langsung? Oke, bedanya jelas ya. Kalau PR itu dia bisa digunakan untuk pekerjaan rumah. Dan itu tidak perlu ada 1 siswa pun yang join dulu pertama kali. Itu langsung aktif. Itu langsung aktif Ibu Bapak ya. Oke.
Oke, saya reset ini sebentar aja, Bu. Oke, ternyata internetnya down lagi, down. Nah. Oke, ya. Saya pakai yang di sini aja. Oke. Karena saya pakai dua, jaga-jaga. Oke. Oke. Ya, Ibu Bapak, oke. Ini saya jaga-jaga karena ini down lagi satu. Nah, saya akan pakai yang ini, yang lagi satu, Bu ya. Oke, semoga ini bisa. Oke. Saya pakai dua gini ya. Oke, ini udah masuk ya. Oke, mohon maaf, ini saya pakai dua soalnya. Oke, ini udah muncul yang ini. Oke, saya stop share yang ini. Nah, Ibu Bapak, jadi quizzes ya, untuk mode yang kedua adalah quizzes mode PR, pekerjaan rumah ya, pekerjaan rumah. Oke, saya stop. Oke, mohon maaf, saya pakai dua ini karena antisipasi gangguan internet. Nah, Ibu Bapak, untuk soal yang kedua, oke, saya klik quizku. Oke, saya akan, itu adalah mode pekerjaan rumah. Nah, untuk mode pekerjaan rumah, ini paling tepat Ibu Bapak gunakan untuk siswa-siswa yang mengalami gangguan internet atau punya paket internetnya terbatas. Mungkin seminggu sekali, satu hari dia punya paket internet. Saya sarankan Ibu Bapak silakan pergunakan, berikan mode quizzes berupa homework atau pekerjaan rumah. Jadi Ibu Bapak, Bu Lela ya, Bu Lela, jika Ibu Bapak siswanya, Ibu Bapak mengajar yang kelas reguler, siswanya kebanyakan keluarga kurang mampu, di mana HP-nya hanya terisi internet, tidak setiap minggu ada, jadi Bapak bisa berikan mode pekerjaan rumah, tidak mode langsung. Klik aja mode pekerjaan rumah, klik, ya Bapak. Nah, seperti ini, diklik. Nah, bedanya, di sini ada durasi, batas pengerjaan Ibu Bapak. Ada batas pengerjaan. Silakan Ibu Bapak klik quizzes Ibu Bapak miliki. Nah, di sini kita bisa tentukan tanggalnya. Untuk yang versi gratis itu hanya diberikan 2 minggu. Kalau versi saya ini versi super itu diberikan sampai 1 bulan, bahkan 6 bulan. Oke, buat apa juga lama-lama? Oke, sebenarnya ini cuma 2 minggu aja cukup. Ya, 2 minggu. Sampai jam berapa? Tentukan jamnya sampai jam berapa. Oke. Malam hari. Nah, atau tidak ada batas waktu, ini untuk yang super baru ada, yang gratis tidak ada. Nah, selanjutnya sama pengaturannya Ibu Bapak. Ini sama jawabannya diaktifkan atau tidak? Sama jawabannya. Nah, ini sama. Oke, pertanyaan diacak atau tidak diacak, pilihan jawaban diacak, silakan. Selanjutnya klik tugaskan. Nah, sama juga. Nah, nanti akan muncul menu seperti ini. Tampilan seperti ini, Bapak. Oke, Bapak. Nah, selanjutnya Ibu Bapak bisa langsung input ini soal apa ya, quizzes ini secara langsung ke Google Classroom kita. Klik Google Classroom. Nah, nanti akan dihubungkan dengan Google Classroom kita. Pilih. Klik selanjutnya. Nah, sama, itu kerennya Pak ya. Oke. Nah, Bu Lela bisa mengikuti Bu Lela nih. Bisa ya? Oke. Nah, selanjutnya link game. Nah, ini kita bisa masukkan ke Google Classroom siswanya. Link game atau ke WA. Masuk ke WA, oke, atau ke Google Classroom, silakan terserah Bapak pakai yang mana, secara manual. Kalau ini secara manual, ya. Caranya secara manual, link game-nya di copy, ini link game. Nah, ini namanya link game. Nah, link game. Nah, ini muncul link game. Ini Bapak bawa ke sini. Ya, ke WA-nya, ke WA siswa. Kalau Bapak masih
melaksanakan pembelajaran daring itu menggunakan WA, silakan. Tidak ada yang mempermasalahkan. Itu langsung diberikan ke WA siswa. Oke, silakan. Oke, saya masuk ke sini dulu. Oke, silakan ke WA siswanya. Oke, ya. Jadi kita bisa langsung ke WA siswa kita atau ke Google Classroom kita. Caranya seperti apa? Ini secara manual ya, yang secara manual. Oke, secara manual, Ibu Bapak. Nah, contohnya begini. Oke. Oke. Nah, secara manual ya, Ibu Bapak. Jadi tinggal aja di sini. Nah, kemudian klik di sini classwork. Oke, klik di sini. Oke, quiz. Nah, silakan. Oke, jangan pakai Google Classroom, Pak ya, tapi pakailah yang ini. Quizzes, soal penilaian harian KD 3.1. Oke, silakan masukkan di link ini. Oke. Nah, ini. Nanti siswa akan tinggal klik aja ini, Ki. Nah, saya ditugaskan. Nanti anak-anak tinggal masuk aja Google Classroom mereka, kemudian mereka akan klik ini. Nah, klik ini. Oke. Ya, seperti ini. Mereka tinggal klik aja ini. Tinggal klik aja ini, Pak. Kalau mode PR itu, ini kita tidak perlu menentukan siapa siswa duluan baru kita mulai. Tidak. Ini otomatis. Otomatis akan bekerja oleh sistem. Dimulai oleh sistem dan diakhiri oleh sistem juga. Seperti itu, Bapak. Ya, seperti ini. Ya. Oke, kalau mau ke siswa pakai sistem siswa pakai ke ini. Soalnya mohon maaf ini jangan di-share ya. Nah, seperti ini saya kasih ke Bu Bayu seperti ini. Nah, ini ke WA siswa. Oke, itu enaknya. Nah, Ibu Bapak seperti ini ya. Oke. Jadi Ibu Bapak keren ya, Ibu Bapak ya. Jadi seperti itu sistemnya. Kalau dia mode. Nah, kalau merasa oh siswanya sudah ikut, oke, klik aja ini, klik tugas akhirnya. Artinya sudah semua siswa ikut, meskipun sudah belum 2 minggu, tapi siswa sudah ikut semua, klik aja tugas akhir selesai. Iya. Keren sekali Bapak. Ya. Nah, Ibu Bapak, terus hasilnya di mana tersimpan Pak Budi? Hasilnya di mana tersimpan? Di sini Pak. Hasilnya tersimpan di hasil. Di hasil ini. Nah, di hasil. Oke, contohnya ini. Quiz training evaluation atau yang ini. Dia akan ada di sini, di hasil ini. Oke, ini hasilnya di sini. Ya. Ada analisis soalnya, ada analisis soal di sini. Oke, ada analisis Ibu Bapak. Berapa persentase kesukaran bagaimana? Silakan di sini. Oke, keseluruhan bagaimana? Ada. Nah, di sini. Ada Ibu Bapak. Topiknya bagaimana? Seperti ini Bapak. Ketepatannya bagaimana? Ini ada. Ini bisa diunduh Pak. Bisa diunduh jika Ibu Bapak ingin nanti ada akreditasi sekolah. Ini bisa disampaikan sebagai laporan peningkatan keprofesionalan berkelanjutan kita. Diunduh PKB kita. Jadi seperti itu Bapak. Nah, untuk kelas ini adalah sebenarnya Ibu Bapak koneksikan ke Google Classroom kita. Nah, ini sudah mencapai setengah 12. Oke, Ibu Bapak. Silakan untuk mode kuis langsung ada pertanyaan. Kalau tidak, atau kuis mode PR ada pertanyaan. Kalau belum ada, atau ada pertanyaan, saya akan lanjut ke mode pembelajaran. Ya, jadi sebenarnya Ibu Bapak, kalau mencari soal itu gampang sebenarnya Pak, di quizzes. Tinggal Bapak aja klik cari soalnya di sini. Soal apa? Soal Pancasrada contohnya. Kalau agama Hindu, mohon maaf. Semoga ada. Oh, Pancasrada belum ada. Oh, latihan soal serada ada ternyata. Pancasrada ada ternyata. Soal agama ternyata untuk yang guru agama Hindu ada. Tinggal klik aja Pak. Bapak salin dulu ini. Salin untuk Bapak bisa gunakan untuk sendiri. Silakan. Nah, ini guru SD Negeri Abang yang buat. Jadi keren sekali sebenarnya Ibu Bapak. Nah, ingat Ibu Bapak,
jika Ibu Bapak mengalami kebuntuan ketika membuat soal di kuis, ya, di soal di kuis, oke, Ibu Bapak bisa pergunakan yang namanya, oke, saya contohkan lagi sekali, teks report saya ini, oke, saya edit, nah ini bisa diedit kembali Bapak, nah ini bisa diedit kembali, klik edit, ya, ini bisa diedit kembali jika Ibu Bapak merasa soalnya kurang benar ini, atau perlu ditambah, oke, nah, seperti ini saya hapus karena ini soal buah-buahan tapi ada mawar di sini kan cocok ya seperti ini. Ini soal buah-buahan tapi ada pertanyaan Insinyur Soekarno kan tidak cocok. Nah ini bisa dihapus seperti ini. Ini bisa dihapus, bisa diedit. Keren sekali Bapak ya. Oke, keren sekali. Nah Ibu Bapak jika mengalami kebuntuan membuat soal pakai aja teleport. Nah ini diklik teleport. Ya, Bu Dewi Yudiarmika bisa menggunakan teleport Ibu nggih? Bisa nggih? Silakan teleport ini dipakai untuk mencari soal-soal yang Ibu Bapak belum ada ide untuk mencari soalnya. Pakai ini. Soal apa? Ada di sini. Soal PPK ada Pak. Saya lagi mau mencari PPK ini, P3K. Oh, coba aja. Wah, ada latihan soal PPK. Ibu Bapak ada di sini Pak. Itu kerennya daripada kita menggunakan mode teleport seperti ini Pak. Nih. Pak Dedi bisa Pak nih ya. Seperti ini. Keren sekali Pak. Udah, oke. Nah, jadi Ibu Bapak, nah lagi lanjut. Sebelum saya membuat lesson, Pak, saya mau isi gambar-gambar lucu ketika siswa membuat, boleh Pak? Boleh. Oke, silakan Ibu Bapak masuk ke sini. Ke ini, coba klik aja ini. Yang di sebelah kiri. Oke, kiri Ibu Bapak, silakan. Nah. Oke, silakan Ibu Bapak. Coba di sebelah kirinya. Ada enggak tulisan meme? Meme, meme. Jangan meme bahasa Bali ya. Sinampuri Ibu Bapak. Mohon maaf Ibu Bapak. Kalau meme itu meme dalam bahasa Bali artinya adalah orang tua. Oke, orang tua kita ya. Artinya ibu kita kalau di bahasa Bali. Nah, sedangkan kalau meme dalam quizzes ini itu artinya gambar-gambar lucu. Nah, Pak Dedi mau buat enggak gambar-gambar lucu ini Ki? Caranya klik aja meme Pak, meme. Silakan klik meme. Meme Ibu, silakan. Bapak silakan diklik memenya. Di sini sebelah kiri. Nah, selanjutnya Ibu Bapak buat yang ini. Klik yang warna biru tanda plus ini diklik. Nah, silakan. Bu Ketut Suartini silakan Ibu. Oke. Nah, muncul nanti seperti ini. Oke. Ya, Bu Dewi pakai. Ya. Silakan Pak Gris Wijana, enggak pusing Pak ya? Nggih. Ya, ada apa-apa. Oke, sebenarnya kuisis itu gampang sekali Bu Lela ya, gampang. Bu Nyoman, kenapa Bu Nyoman? Bersidayang sarengin Bu Nyoman, nggih. Ibu Bapak buat meme apa? Meme kuis. Nah, bahasanya apa? Bahasa Indo. Oh, sini ada bahasa Indonesia. Masih bahasa Inggris. Oke, silakan. Private. Nah, selesai. Nah, Ibu Bapak di sini untuk membuat soal-soal ada memenya, Ibu Bapak wajib mencari gambar dulu yang lucu-lucu. Pak Aksamel, cari dulu gambar yang lucu-lucu Pak. Kalau kita harus tentukan meme jawaban benar dan meme jawaban salah. Karena meme jawaban benar tidak sama dengan meme jawaban salah. Caranya adalah klik tab baru, cari gambar apa? Monyet contohnya. Monyet ini kita pakai untuk soal jawaban salah. Oke. Nah, sini ada muncul gambar-gambar saudara saya, Pak. Jadi, Bu Loh, boleh pakai yang mana saja, Bu Loh ya. Gambar-gambar ini, meme-meme ini, yang ini aja. Atau yang ini silakan. Udah, ini. Ya, ini gambar-gambar lucu monyet-monyet ini kita bisa jadikan meme. Ada yang ini. Nah, yang mana aja? Caranya adalah oke, kita mainannya klik kanan, salin alamat gambar.
Oke. Oh, di sini, oke, coba kita meme yang benar. Oh, di sini kita tidak bisa pakai link, kita harus unduh. Nah, kita unduh di sini. Gambar monyetnya kita unduh, kita simpan gambar. Oke, kita simpan gambar. Oke, kita simpan gambarnya dulu. Oke, kita simpan, pilih. Oke, kita cari dua gambar lucu ya. Dua gambar lucu. Ya, gambar monyet, gambar apa aja boleh, silakan bebas, Bu. Itu meme. Kenapa sih ada meme, Pak? Ya, supaya anak-anak tidak bosen lah ketika pelajaran PJJ ini, Pak. Jadi dengan ketika mereka jawab soal itu, mereka tidak tegang, mereka merasa gembira, merasa nyaman. Merasa, enak, senang, bahagia. Karena Ibu Bapak, jadi salah satu model pembelajaran itu ada berdiferensiasi. Itu adalah bagaimana cara membuatnya anak-anak ya tidak mengalami tertekan secara psikososial ketika mereka menjawab tugas atau mengerjakan soal di rumah ketika masa PJJ seperti ini, Pak. Ya, itu tujuannya. Oke, kita simpan aja dulu gambarnya. Oke, selanjutnya adalah mencari gambar untuk soal yang benar. Pak, oke ya, silakan. Oh, kucing aja lah. Kucing. Nah, kucing lucu. Nah, silakan. Nah, silakan. Jawaban yang benar. Oke, yang mana? Silakan, Bu, Bapak. Oke. Nah, ini boleh, silakan. Nah, silakan simpan gambar. Kita cari dulu gambar-gambarnya di internet. Oke. Ya, kalau pencinta kucing pasti. Ya. Oke, dipakai, kita pinjam aja. Kita cari dulu gambar-gambarnya. Oke. Nah, sudah. Sekarang kita balik ke sini. Kita cari dulu soal untuk meme, oke. Untuk meme soal benar, oke. Nah, soal benar. Kita unggah gambarnya. Oke. Nah, kita pakai yang ini ya. Oke, ini. Ah, kita unggah. Nah, hebat. Oke. Pintar sekali ya. Cerdas. Oke, kucing cerdas. Nah, ini. Simpan. Nah, oke, sudah. Oke, kita sudah punya satu meme untuk yang jawaban benar. Oke. Kalau jawab lagi mau tambah lagi silakan. Klik unggah gambar. Ini tujuannya apa sih ada meme-meme? Ya tujuannya supaya anak-anak bahagia, senang, gembira, itu tujuannya, Pak. Ketika menjawab soal, meskipun itu mereka tertekan, tapi dengan seperti ini. Wow. Saya kagum. Seperti ini. Ini bisa Ibu Bapak buat. Ya, meme-meme seperti ini bisa Ibu Bapak buat. Ya, Bu Ida bisa buat seperti ini, Bu. Jadi lucu jadinya anak-anak ketika menjawab. Nah, menyimpan. Oke. Nah, oke. Selanjutnya soal salah. Meme soal salah. Oke. Ini memenya kapan keluar? Memenya kapan keluar? Jika anak-anak menjawab soal salah, akan keluar, soal benar akan keluar seperti itu. Nah, ini coba. Nah, ini monyetnya ini. Wek. Nah, itu kan. Wek. Coba lagi. Seperti ini. Ya, simpan. Nah, oh, ini namanya monyet. Oke, ya. Coba lagi, tambah lagi, silakan. Ya, silakan. Itu tujuannya meme itu bagus. Nah, oke. Nah, ini atur posisinya. Oke. Ya. Belajar yang tekun. Nah, seperti ini, Pak. Belajar yang tekun, simpan. Jadi Ibu Nyoman, kalau Ibu Nyoman kasih soal itu nanti akan muncul yang lucu-lucu gini, Bu. Bu Nyoman Suartini, Sinampura, Bu. Jadi anak-anak tidak stres ketika menjawab gini, Pak Edi Supartawan.
nggak stres dia. Kasih soal-soal seperti ini, ada meme-memenya seperti ini. Ya selesai ya. Nah, saya sudah punya koleksi meme-meme Pak. Nah, jadi keren sekali Bapak. Nah, oke Bapak. Ada yang mau bertanya? Silakan Bapak, langsung aja interupsi ketika saya menjelaskan. Kalau terlalu cepat, silakan Bapak ya. Nah, selanjutnya dia akan masuk ke mode namanya interaktif. Oke. Apa interaktif? Quizzes itu juga bisa kita gunakan untuk buat presentasi, Bapak. Presentasi. Nah, untuk Ibu Bapak yang ketinggalan materinya, tenang aja Ibu Bapak. Jika Ibu Bapak sudah masuk ke Google Classroom yang Tiang berikan, oke. Sekali lagi untuk Ibu Bapak yang sudah masuk ke Google Classroom yang Tiang berikan, ya. Ibu Bapak bisa masuk ke sini, ke dalam Google Classroom Tiang Niki, ya. Di sana sudah ada video-video singkat tentang bagaimana cara menggunakan quizzes. Ya, sebelum saya lanjut ke lebih lanjut yaitu ke pembelajaran interaktif. Nah, di sini. Ya. Yang sudah buatkan. Mohon maaf Ibu Bapak, tolong pergunakan RPP Merdeka Belajar ini untuk kepentingan sekolah Ibu Bapak. Jangan di-share untuk kegiatan yang lain, contohnya diperjualbelikan, tidak Pak. Karena ini RPP Hyperdoc ini Merdeka Belajar memang dipergunakan sebesar-besarnya untuk membantu Ibu Bapak dalam pembuatan RPP Merdeka Belajar. Nah, di sini sudah ada video tutorialnya Ibu Bapak, lengkap sekali. Silakan Ibu Bapak. Dari nol Ibu Bapak ya, dari nol. Nah, Ibu Bapak, selanjutnya saya akan latih Ibu Bapak bagaimana cara membuat mode pembelajaran. Nah, sudah masuk ke sini. Semuanya sudah masuk ke sini. Bu Dewi sudah masuk ke sini. Jika sudah, klik ke buat. Nah, sudah masuk. Ya, jika sudah masuk ke sini, Ibu Bapak klik pelajaran. Apa sih pelajaran ini? Pelajaran ini sebenarnya presentasi interaktif. Beda dengan kuis. Di sini kita bisa membuat presentasi namun juga berisi soal. Itu namanya presentasi interaktif. Caranya adalah kita ketikkan dulu apa? Presentasi soal simple present tense. Presentasi simple present tense. Ya. Present tense. Contohnya seperti ini. Klik bahasa Inggris, mapelnya, klik selanjutnya. Seperti ini. Nah, selanjutnya bagaimana Ibu Bapak? Nah, hebatnya daripada quizzes itu, Ibu Bapak bisa membuat PPT, PowerPoint, Pak. PowerPoint Ibu Bapak bisa buat di sini. Di quizzes. Nah, caranya membuat bagaimana? Pertama kita isi judul. Seperti ini materi. Apa yang Ibu Bapak tulis di kiri, di sebelah sini, sebelah kanan, itu tulisannya akan muncul di sini. Materi presentasi simple present tense. Oleh siapa? Komang, oleh Mr. Komet Budi. Milik saya. Seperti ini. Ya. Pak, saya mau isi foto, boleh? Boleh. Di sini nanti akan muncul gambar kita. Kita upload gambar kita atau copy paste gambar kita. Saya cari aja gambar saya di internet. Semoga ada. Komang Budiarnya. Ya. Kayaknya ada dah. Ada. Ini gambar saya di internet ada. Ya. Ini. Ini gambar saya waktu pelatihan. Silakan. Gembut sekali Bu ya, alamat sekali alamat gambar. Jadi saya itu ada di mana-mana sekarang Pak. Ketika di Papua saya ada, ketika di pustakaan sekarang saya jadi kepala pustakaan Bu. Jadi kepala pustakaan. Nah. Jadi kita copy aja nama foto. Salin alamat gambar. Masuk ke sini. Nah, upload aja Bu. Sini. Nah, nanti akan otomatis gambar yang ada di sini itu akan berubah menjadi gambar kita. Langsung Pak. Media presentasi oleh Mr. Komet Budi seperti ini. Keren Bapak.
Ini baru covernya. Nah, selanjutnya baru kita isi materinya. Pak, temanya bisa diganti-ganti? Bisa. Ini bisa diganti-ganti, Pak. Nah, oke, bisa diganti-ganti. Ya, bisa diganti-ganti. Tapi ini kalau pakai yang versi gratisan hanya sedikit. Kalau versi yang versi yang oke, yang ini. Nah, ini cantik sekali kan? Ya. Selanjutnya tambah slide. Nah, di sini kita bisa dimunculkan slide-slide. Nah, karena Ibu Bapak memberikan materi lebih dulu, kita berikan dulu materinya di sini. Contohnya materi tentang, oke, ini klik, pilih yang mana aja. Nanti akan ditambahkan slide-nya. Seperti ini. Nah, Ibu Bapak, lanjutannya adalah ketikkan di sini apa materinya. Contohnya pengertian simple present tense. Oke. Nah, simple present tense. Jadi Ibu Bapak sekali langsung buat kuis ada di sini, Pak. Simple present adalah tenses yang digunakan. Nah, mohon maaf Ibu Bapak kalau saya menggunakan bahasa Inggris, menggunakan is used to express untuk menyatakan kegiatan sehari-hari, contohnya ya. Nah, seperti ini. Sehari-hari ya. Oke, terserah lanjutannya. Kemudian selanjutnya adalah boleh saya isi YouTube, boleh. Tapi Ibu Bapak, untuk akun gratis Ibu Bapak tidak bisa berisi YouTube. Dia hanya bisa sampai teks saja. Nah, itu. Oke. Nah, seperti ini saya bisa isi YouTube, bisa, silakan. Cari aja di YouTube dulu. Oke. Di YouTube. Oke. Masuk ke YouTube, kemudian masukkan simple present tense. Ampuni Ibu Bapak kalau yang terlalu cepat, tolong koreksi Ibu Bapak. Oke. Nah, karena sebenarnya gampang sekali sih kuisis ini. Saya lihat Ibu Bapak di SMP Negeri 4 Singaraja sudah memakai Ibu Bapak ya. Oke, ini contohnya simple present tense saya pakai. Ini copy, kita copy di sini. Nah, ampun Bapak, kalau cepat tolong dikoreksi. Oke, kemudian kita masuk ke sini. Copy paste linknya di sini. Nah, oke, seperti ini. Sudah. Nah, setelah mereka membaca materi, menonton video, nah seperti ini, kita minta mereka untuk yang namanya menjawab soal. Wah, Pak Budi, di sini di kuisis ini bisa dibuat diisi tambahan soal, bisa Pak. Itu kerennya kuisis. Ini namanya presentasi interaktif. Klik tambah slide. Nah, kita mulai dari pilihan ganda. Kita bisa menambahkan soal pilihan ganda. Oke, yang mana bukan kalimat simple present tense. Contohnya begini. Yang mana bukan, which one is not belong, which doesn't belong to simple present tense. Oke. Nah, yang bukan. Contohnya I studied English. Studied English yesterday. Nah, oke. Kemudian I always study English every day. Oke. Kemudian I will study yang mana kalimat yang mana sebenarnya yang bukan. Yang mana kalimat simple present tense. I will study English next week. Seperti ini. Jadi jawabannya adalah ini. Oke. Sudah. Oke, seperti ini. Boleh isi gambar? Boleh. Ya, enggak apa-apa. Ini kerennya kuisis Bapak. Ibu Bapak, Bu Yuli itu bisa langsung isi pertanyaan di sini Bu Putu Yuli. Langsung bisa isi pertanyaan. Itu kerennya kuisis di menu pembelajaran presentasi interaktif. Oke, soal yang lain. Banyak jawaban. Nah, ini soal AKM harus ada variasi soal ya, Ibu Bapak. Yang mana oke, bukan
apa ya? Bukan fungsi simple present tense. Oke, contohnya gini. Ya. Pilih 2 opsi. Oke, pilih 2 opsi. Nah, harus ada keterangan pilih 2 opsi. Yang mana? Contohnya untuk menyatakan kegiatan sehari-hari, untuk menyatakan masa lampau, masa lalu, oke, untuk menyatakan masa depan yang akan datang, Nah, ini contoh akan datang, atau untuk menyatakan kebenaran umum. Nah, jawabannya karena ini dan ini, ya, oke. Jadi seperti ini Pak, Ibu. Itulah disebut dengan presentasi interaktif. Presentasi interaktif itu seperti ini. Selanjutnya adalah Ibu Bapak terbitkan, tinggal terbitkan aja. Nah, terbitkan. Oke, pilih bahasanya apa, bahasa Inggris atau bahasa apa, bahasa Indonesia, silakan. Bahasa Indonesia. Kelas berapa? Kelas 8 atau kelas 9. Oke, apakah bisa dilihat oleh orang lain, public, atau hanya diri kita sendiri, silakan. Private. Silakan, baru dipublish. Nah, cara menggunakannya sama, Ibu Bapak. Ibu Bapak ketika menggunakan kuis, Bu Putu Yuli, atau Pak Redi, Bu Dela, sama dengan cara membuatkan kuis. Jika menggunakan presentasi, Ibu Bapak bisa langsung live dengan anak-anak yang di rumah ketika Ibu Bapak PTM Hybrid Learning, atau untuk anak-anak yang kesulitan internetnya bisa kita berikan pekerjaan rumah. Jadi anak-anak kita itu bisa melihat ini presentasi langsung menjawab. Keren kan Ibu Bapak? Aduh, bayangkan. Ya. Kalau ini kita share link gamenya melalui Google Classroom, melalui WA, nanti akan muncul seperti ini, Pak. Ya, muncul seperti ini. Jadi luar biasa sekali, Bapak. Oke, apa yang Bapak lakukan ini langsung interaktif, Pak. Langsung interaktif. Mereka membaca materi, nah seperti ini. Materi simple present tense. Oke. Lihat, Ibu Bapak. Seperti ini. Bu Dewi, seperti ini Bu Dewi. Oke, Bu Dewi kuat sekali Bu Dewi. Nah, oke, silakan Ibu yang lain, silakan, semangat sekali. Oke, luar biasa saya lihat ini guru-guru SMP Negeri 4 Singaraja. Oke. Di sesi terakhir, Ibu Bapak, saya akan berikan pertanyaan, siapa yang bisa menjawab nomor 1, 2, dan 3 itu akan mendapatkan hadiah kuisis. Ya. Ini materinya seperti ini, Pak. Ketika menjelaskan kita, oke, pengertian simple present tense. Simple present tense adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan kegiatan sehari-hari. Kan gitu, menjelaskan ke anak-anak. Nah, selanjutnya seluruh mereka menonton video. Nah, seperti ini. Ya, Ibu Bapak. Oke. Resio. Setelah mereka paham, Ibu Bapak, klik lanjut. Nanti mereka akan menjawab soal langsung. Bahkan keren, Ibu Bapak. Langsung Pak Dedi, anak-anak langsung menjawab soal ketika mereka sudah selesai membaca presentasi. Yang mana kalimat simple present tense? Yang mana? Oke, ini. Nah, seperti itu, Pak. Benar. Nah, keren sekali, Pak. Saya sangat suka sekali. Yang bukan fungsi simple present tense. Pilih 2 opsi. Ini soal AKM seperti ini, Pak. Oke. Oh, saya salah. Oke, salah. Jawabannya ya. Ini jawabannya. Oke. Jadi keren sekali Bapak. Aduh, keren sekali. Coba Ibu Bapak explore lagi kuisis seperti itu Bapak ya. Nah, seperti ini Bapak. Keren sekali Bapak. Jadi silakan Ibu Bapak. Nah, ini kalau mode mode PR ya. Recording PR. stopped. Oke. Nah, kalau siswanya sudah ikut semua, klik ya, akhiri. Jadi hasil semua itu tertuang nanti di sini laporan. Nah, laporan di presentasi simple present tense. Lihat di sini. Nah, 1 orang yang ikut, nanti hasilnya seperti ini. 50 nilainya. Oh, keren sekali Bapak, keren sekali. Nah, Ibu Bapak, untuk Ibu Bapak, kami Kuisis Indonesia
itu akan memberikan sertifikat 32 JP dengan sistem begini. Ibu Bapak kan sudah masuk ke sini. Nah, ke Google Classroom yang dibagikan oleh Bu Gusti Ayu Parianingsih, Wakasek kurikulum Ibu Bapak. Nanti di bagian belakang paling akhir, nah itu ada link pengumpulan tugas untuk mendapatkan sertifikat. Tanggalnya supaya berbeda, Recording kami in akan progress. koordinasi dengan Ibu Wakasek supaya jadwal waktunya tidak terbentur, sehingga Ibu Bapak dapat double sertifikat, Ibu Bapak. Ya, sehingga Ibu Bapak dapat double sertifikat. Oke. Nah, saya akan kasih aja linknya langsung ke sini ke Ibu Bapak. Link pengumpulan tugasnya, Ibu Gusti Ayu, oke, Swastiastu Ibu Parianingsih, tolong dibagikan ke siswa, Ibu Bapak. Nah, oke, yang terhormat Ibu dan Bapak peserta pelatihan, oke, Quizzes Indonesia, ya. Untuk mendapatkan sertifikat dari kami, 32 JP, silakan kumpulkan tugas. 1 soal quizzes atau satu link ya, satu link. Linknya Bu ya, hanya satu linknya saja. Atau satu link presentasi pembelajaran. Ya. Pastikan Recording stopped. akun quizzes yang dikirimkan itu harus benar-benar berisi soal quizzes. Ya, ini Pak Aksamayase dan Bu Kania itu kemarin sudah ikut pelatihan yang dilaksanakan oleh salah satu profesi guru, yaitu salah satunya saya tidak sebut, itu sudah mendapatkan sertifikat ya, belum ya? Oke. Nah, silakan seperti ini. Pastikan akun kuisnya yang dikirim harus benar-benar berisi soal kuisis. Oke, silakan Ibu Gusti Ayu, Bu Ayu Parianingsih, share Niki ke grup sekolahnya supaya Ibu Bapak mengumpulkannya. Ya, seperti ini. Ya, satu saja. Oke, satu saja link pengumpulan tugasnya. Karena Ibu Bapak nanti akan mendapatkan sertifikat, nama lengkap, asal sekolah, instansi. Oke, kemudian ini di sini ya, copy paste di sini. Link Google Classroom-nya. Yang ini Bu nggih. Ya. Dikumpulkan yang ini. Bebas yang mana saja, Bu. Saja yang mana. Oke, kumpulkan. Recording in progress. Oke, boleh mulai pekerjaan langsung, boleh berikan pekerjaan langsung bebas. Yang mana saja boleh. Yang penting Ibu Bapak mengumpulkan linknya. Oke, ini klik lanjutkan. Linknya yang dikumpulkan. Nah, ini linknya ini dikumpulkan, link. Masukkan ke sini, tempelkan. Nah, ini. Ya, Ibu Bapak nanti akan mendapatkan sertifikat dari Quizzes Indonesia berupa 32 JP. Karena Ibu Bapak sistemnya on-in masalahnya ini, on-in. Oke, on-in. Jadi Ibu Bapak akan mendapatkan sertifikat seperti ini, Bapak. Oke. Oh, ini akun mana ya? Oke, akun saya masuk ke akun ini dulu. Ya. Jadi Ibu Bapak silakan buat ya. Kami berikan 1 minggu jeda untuk Ibu Bapak mengumpulkan tugas. Kemungkinan sampai tanggal sekarang tanggal 5, batas akhir tanggal 12. Karena tanggal 14, 13 saya harus kirim itu ke Jakarta laporan. Minimal tanggal 14 sudah mohon maaf. Itu sertifikat Ibu Bapak sudah keluar. Ya, ini nanti Ibu Bapak dapat sertifikat seperti ini, Pak. Oke, sertifikat seperti ini. Oke, tangan nanti yang minta tunas tangan Bapak kepala sekolah. Oke, seperti ini. Ya, seperti ini.
Oke, nanti akan ada 32 JP ya di belakangnya. Oke. Recording Nah, stop. karena minimal 32 JP itu adalah 4 hari, jadi sistemnya adalah on ini Bapak. Seperti ini. Oke, silakan Ibu Bapak nggih. Kami tunggu sampai tanggal 12. Setelah itu kami akan bawa ini informasinya ke Jakarta. Jadi Ibu Bapak seperti ini pengumpulan tugasnya karena kita pakai sistem on in Pak. Sekarang kita in penampilannya. Oke, Bapak bisa kan Ibu Bapak nggih? Kalau yang sudah selesai, silakan Ibu Bapak kumpulkan segera. Oke, lebih baik, lebih cepat, lebih baik kan Ibu Bapak. Oke. Nah, Ibu Bapak, jadi Quizzes itu sangat keren Ibu Bapak. Nah, karena Ibu Bapak menggunakan akun Quizzes yang gratisan, Ibu Bapak bisa meminta, oke, siapa tahu Ibu Bapak bisa merayu kepala sekolah ya, Pak Putu Budi, untuk membelikan satu Quizzes yang bisa dipergunakan bersama-sama satu sekolah. Oke, bisa satu sekolah. Ya, nanti akunnya kita bisa gunakan satu sekolah. Jadi harganya murah, 350.000 satu tahun. Mohon maaf. Jadi Ibu Bapak jika mau membeli silakan, nanti saya akan berikan informasi Quizzes Indonesia langsung ke Bapak. Saya tidak cari untung di sana Pak. Jadi kita berikan langsung ke sana, langsung ke Direktur Quizzes Indonesia, langsung dah di sana ditawar Pak nih. Kalau terasa mahal untuk Ibu Bapak, ya belikan satu sekolah, itu aja satu sekolah. Nah Ibu Bapak, kita punya lagi jam 12, nah kita langsung ke kuis akhir. Ya, Ibu Bapak silakan sekarang aktifkan semua, kita langsung akan kuis evaluasi. Nah, silakan Ibu Bapak. Oke. Ini yang ditunggu-tunggu biasanya. Hadiahnya adalah tas cantik dari Quizzes sama tempat pulpen. Ya. Ibu Dewi pasti suka ini untuk pacarnya nih, nggih. Pakai niki. Ya, silakan Bu. Nanti saya akan kasih. Tapi Ibu harus ranking 1 2 3. Oke, sudah siap Ibu Bapak? Dewi untuk pacarnya itu. Nggih, Pak Putu. Ya. Oke, saya akan Ibu Bapak ada pertanyaan sebelum kita mulai ke pemahaman, ke Quizzes Training Evaluation. Tidak. Silakan Ibu Bapak. Lanjut. Question silakan. Karena Quizzes ini gampang sebenarnya, apalagi Ibu Bapak SMP Negeri 4 Singaraja, guru-gurunya masih banyak yang muda-muda. Silakan Ibu Bapak pergunakan Quizzes ini untuk menyusun soal AKM, Assessment Kompetisi Minimum. Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Oke, luar biasa. Terima kasih. Kami dari Quizzes Indonesia mengucapkan terima kasih karena SMP 4 Singaraja sudah menggunakan Quizzes. Nah, oke, kita langsung saja mulai quiz langsung. Oke, mode klasik. Saya pakai mode klasik. Nah, saya akan bagikan linknya ini, atau Ibu Bapak bisa masuk. Oke, aktif semua. Saya aktifkan semua dulu. Supaya meme-nya bisa aktif juga. Di kolom chat, Pak, ya? Di kolom chat bisa di-share ya. Oke, kalau di kolom chat bisa share, karena tadi saya lihat kolom share-nya di chat itu di default ya. Oke, saya bagikan di kolom chat ya. Ya. Oke. Nah, silakan saya bagikan di kolom chat ya. Ini chatnya disable Pak, masih disable. Itu masalahnya. Masih tidak diizinkan. Oke. Ibu, caranya begini, Ibu Bapak ketik aja join myquizzes.com, masukkan kode ini. Atau saya bagikan aja ke Bu Gusti Ayu Parianingsih. Iya, iya. Ayu, silakan bagikan link ini ke ini. Silakan. 44279. Silakan bagikan. Oke. Mohon maaf Ibu Bapak, saya baru bisa menemani Ibu Bapak karena ini semingguan saya harus menemani Ibu Bapak kami di SMA se-Bali. Pelatihan selama semingguan juga. Oke, tapi modelnya beda. Oke. Nah, Ibu Bapak, silakan Ibu Bapak masuk ke sini. Oke, Pak, silakan. kolom chatnya udah bisa tuh, Pak. Ya, saya Bapak. Kolom chatnya udah bisa tuh. Oh, udah bisa ya. Oke, mohon maaf. Jadi di chat aja dah. Ya. Karena tadi masih disable. Oke.
Oke, saya chat ya, Ibu Bapak. Oke, silakan saya chat dulu. Ini. Oke. Nah, Ibu Bapak silakan saya share chatnya di chat ke Ibu Bapak nggih. Oke. Ini belum masuk nih chatnya. Semoga bisa. Ah, ini sudah. To everyone. Quizzes 442 47229. Silakan Ibu Bapak. Ah, sudah banyak yang ikut. Silakan, siapa yang sukses berhasil, saya akan berikan yang namanya tas cantik. Tas cantik. Ya, tas cantik. Ini seperti apa sih tas cantik sama 40 pen ya, tepat pulpen. Itu saya bawakan dari Jakarta. Ini Facebook saya, Bu Pak nih. Ya. Oke, di sini ada contoh seperti apa sih gitu. Ampure supaya ini teman-teman di SMP Negeri 4 Span 4 makin semangat. Oke, makin semangat. Ya. Oke, makin semangat mana ya tas cantiknya. Ah, ini tas cantiknya. Ini ada tas cantiknya Ibu Bapak. Oke, ada tas cantiknya. Ini ini ada tas cantik. Ya, ini yang ranking 1 karena saya seminggu di SMA 2 Banjar juga, Pak. Jadi saya berikan latihan untuk ranking 1, ranking 1, ranking 1. Tapi karena di SMA SMP 4 Singaraja, hadiahnya 1, 2, 3, ada yang tas cantik, ada yang tempat pulpen. Oke, silakan Ibu Bapak. Tas cantiknya bagus ya, cantik secantik ibu-ibu ya. Oke. Nah, silakan Ibu Bapak sudah. Oke, silakan Bu Putu Suadani kakak tiang niki. Pak Dedi, Bu Putu Semadi, bibit tiang niki. Oke, Pak Wika ada kah? Oke. Bu Armini, oke, Pak Aksama Yase, Bu Ayu Paria sudah, Pak Nanda. Oke. Bu Juliani, sesepuh kita di SMP Negeri 4 Singaraja. Oh, Bu Rika ikut juga. Bu Kania ikut sama Pak Aksama ya. Kayaknya beliau ini nanti dapat hadiahnya ini. Pak Aksama mau ikut lagi, Pak. Kemarin Bapak sudah dapat yang di sana, Pak. Ya. Oke. Ya, silakan. Sudah ya? Oke, kalau sudah, oke. Sama soalnya, Pak. Oke, kasih teman-teman yang lain, Pak ya. Oke, karena itu wajib diberikan oleh quizzes trainer untuk teman-teman. Silakan Ibu Bapak sudah masuk. Oh, 34 sudah sangat banyak sekali nih. Oke, saya mulai saja Ibu Bapak. 1, 2, 3. Pak Dedi. Oke. Oke, langsung Pak Aksami hasil nomor 1. Silakan Ibu Bapak. Wah, langsung benar jawabannya. Waduh, ternyata Ibu Bapak ternyata Ibu Bapak sudah menguasai quizzes ini Bapak. Lihat Pak Putu. Ternyata guru-guru SMP Negeri 4 Singaraja sudah langsung benar semua Pak. Langsung benar semua ini. Ya. Nomor 1 langsung benar semua. Wah, ini persaingan ketat ini antar guru-guru SMP Negeri 4 Singaraja ini. Pelan-pelan Pak, pelan-pelan jawabnya. Oke, pelan-pelan silakan. Oke. Oke, pelan-pelan Ibu, Bapak. Wiriani masih memimpin. Ya, dia Pak Utu, cek sekarang ke. Widya Srini disalib. Ibu Suryati, Bu Ayat. Wiriani lagi. Oke, pelan-pelan Ibu. Kalau menjawab soal AKM itu, soal AKM berbasis quizzes itu, ya harus pelan-pelan sebenarnya sih, karena harus memahami materi. Oke.
Bu Katumin, Pak Aksama Yase, silakan. Bu Semadi, ini pelan-pelan nih. Oke, silakan. Pak Aksama Yase mengalah deh. Nggih, sudah dapat soalnya Pak. Oke, rekan-rekan yang lain silakan. Kadek Sari, siapa ya Kadek Sari? Oke. Oh, Bu Rika menyusul. Oke, silakan pelan-pelan Ibu Bapak. Silakan pelan-pelan saja, nggih. Kadek Sari siapa itu? Oke. Ya. Nanti hadiahnya dikasih lewat Ibu Ayu ya. Nanti Ibu Bapak. Sertifikat itu hadiah itu akan diberikan bersamaan dengan sertifikat dari Jakarta. Seperti itu Pak. Ya. Wah, Bu Widyasri ini keren sekali Bu. Tidak ada satupun yang salah ini. Ada 44 pemain ini, hampir 90% guru SMP Negeri 4 ikut Niki. Wah, keren sekali, partisipasinya sangat luar biasa Ibu Bapak. Bu Ayu Paria, pelan-pelan Bu. Oke. Bu Widyasri ini sangat serius kayaknya tadi mau mengamati ininya Niki, materinya. Sehingga tidak ada satupun yang salah. Tidak ada satupun yang salah, Pak. Betul. Iya, iya. Oke. Silakan Ibu Bapak. Jadi Ibu Bapak, penyusunan soal AKM itu kita bisa bantu dengan menggunakan PISIS ya. Sebenarnya dengan Google Form bisa Ibu Bapak. Dengan Google Form bisa. Tapi kalau Google Form itu kelihatan lebih statis ya, statis. Jadi untuk anak-anak itu kurang begitu menarik lah. Jadi kalau Bu Ayu Paria menyodok ya, posisi Bu Ayu 3. Paria ini, Ibu Ayu, silakan Bu Ayu. Tas cantik untuk anaknya Bu, silakan. Wah, disalib Pak Edi Supartawan. Oh, mepet-mepet dengan Edi. Oke, silakan Bu. Oke. Bu Wiryani lagi. Pelan-pelan Bu, pelan-pelan. Ayo pelan-pelan Bu Widyasri, mungkin karena jujur ada pertanyaan yang susah-susah di sana. Oke. Ini pertanyaannya sih ya. Oke. Oke, pelan-pelan. Bu Rika langsung naik Bu Rika ini. Tenang Bu. Oke. Ini ada beberapa materi saya belum jelaskan karena keterbatasan waktu. Contohnya dengan power ups ya. Oke, tapi tidak apa-apa. Karena power up itu anak opsional sebenarnya. Ayo Bu Widyasri ini kejar. Oke, ayo. Wah, Bu Ayu Paria sudah diam. Tidak bergerak lagi. Oke. Tinggal Bu Widyasri ini, Bu Rika Ramayani. Ini ada yang kuda hitam. Ini siapa baru naik ini? Bu Wiryani naik ya. Bu Widyasri naik lagi. Bu Wiryani. Widyasri ini. Ya. Wah, ini ada ranking 3 dan 4 ini. Oke, tapi saya pakai poinnya ya. Oke.
Wah, ini Bu Suryati. Oke, lagi satu Bu Widyasini. Oke, silakan. Pak Arifta, silakan Pak Arifta. Oke. Ya, ini sudah menunjukkan jam 12.15. Oke, semoga kita bisa mengakhiri lebih cepat, lebih baik. Oke. Silakan Ibu Bapak. Oke, Bu Widyasini. Arifta, kejar. Bu Widya. Naik. Oke, belum ini. Oke, saya ulang dikit. Tarik dulu gambarnya ini kayaknya. Oke. Nah. Oke. Oke, Bu Widyasini bagaimana? Sudah selesai, Bu? Oke, ini sudah kelihatan ini. Oke, Pak Edi Supartawan mau naik. Bu Widyasini sudah selesai, Bu ya? Operator Dapodik Expen4. Oke, silakan. Nah. Oke, silakan. Sudah kayaknya ketemu ya, Ibu Bapak ya. Oke, karena ini jam 12.15. Nah, ini sudah ketemu ya. Oke, Pak Edi Supartawan. Oke, silakan Pak Edi. Kalau mau naik. Apakah bisa menyalip? Oh, tidak. Oke. Kayaknya sudah ketemu pemenangnya, Pak. Oke, silakan. Ya. Oke, ranking 1, tas cantik Bu Widyasini. Silakan, Bu. Terima kasih. Nanti saya bagikan kira-kira tanggal 14 hadiahnya, Pak. Ya, Bu Niwiryani, silakan berikan tepuk tangan untuk Bu Niwiryani. Ya, dan Bu Rika Rahmayani, 3 orang. Wah, Bu Rika kemarin udah ikut pelatihan ya. Bu Rika, sudah ikut pelatihan ya. Coba hidupkan Bu Rika. Nggak maksimal tapi mengikuti. Udah ikut kuisnya ada? Udah ikut tapi nggak maksimal tapi mengikuti. Ya. Karena Ibu Rika kemarin sudah dapat hadiah belum, Bapak? Saya tanya dulu dapat hadiah apa belum? Belum. Oke. Belum. Ya. Ya sudah. Oke, 3 orang. 3 orang. Oke, saya akhiri sudah dapat ketemu pemenangnya, Bu. Oke. Nah, Ibu Bapak, kita sudah dapat pemenangnya. Silakan di screenshot, Pak. Oke, hadiah pertama jatuh kepada Bu Widyasini. Oke, sudah ketemu ya. Sudah, terima kasih Bapak. Nah, ini ada analisisnya, Bu. Ada analisis soal. Nah, Ibu Bapak, untuk materi kita besok, sebelum saya harapkan, untuk besok saya harapkan Ibu Bapak besok itu menggunakan laptop ya, karena ada materi yang sangat bagus sekali yang akan saya sajikan. Ini contohnya, Ibu Pak. Saya akan contohkan dulu materi apa sih yang diberikan oleh Pak Budi. Saya akan contohkan yaitu namanya Canva for Education. Kita bisa membuat yang namanya video presentasi, video pembelajaran di Canva. Canva for Education. Ya, Canva for Education. Ya. Nah, ini. Ini adalah salah satu, padahal ini saya buat hanya di Canva, ya Bapak. Canva. Ya. Jadi Ibu Bapak tidak pusing-pusing membuat video presentasi, video pembelajaran, itu semuanya hanya bisa dibuat di Canva dalam waktu 2 menit sudah selesai. Nah, ini pembuatan video pembelajaran. Ibu Bapak tidak perlu penguasaan teknologi IT, Filmora, KineMaster, tidak usah. Ibu Bapak cukup hanya dengan menggunakan Canva, Ibu Bapak sudah bisa membuat video pembelajaran. Video pembelajaran. Ya. Ini saya hanya buat di Canva, Pak, Canva, ya. Dan Ibu Bapak tidak perlu menguasai teknologi-teknologi software, hanya butuh sebuah Canva. Nah, ini saya akan berikan caranya besok jam 9, dan bagi Ibu Bapak yang bisa menyelesaikan media Canva-nya, bisa dirubah dulu sekarang, Pak. Yang terbaik, saya akan berikan hadiah tas cantik 3 buah. 3 buah tas cantik. Kalau yang tadi kan tas cantik dan tempat pensil, tempat pulpen. Kalau yang bisa menampilkan video Canva-nya, presentasi Canva-nya, yang terbaik, Bu Rika ini kayaknya mau nih. Itu mendapatkan tas cantik.
dari kami, dari Canva for Education. Nah, Ibu Bapak, untuk hari ini kayaknya kita sekian. Ibu Bapak silakan kumpulkan tugas kuisisnya untuk mendapatkan sertifikat kami 32 JP. Oke, kami buka sampai tanggal 12 karena hari itu Ibu Bapak akan saya kirimkan formnya ini, spreadsheet-nya ini ke Jakarta, ke Kuisis Indonesia untuk direkap, diperiksa. Masalah diperiksa Ibu Bapak, diperiksa masalahnya. Benar nggak akunnya ini, akun kuisisnya ini ada soal kuisis minimal 1 gitu aja, minimal 1. Ya Ibu Bapak, nggih. Ibu Bapak puniki niki titiang meresidayang apa namanya? Saya ampun bahasa Balinya. Memberikan materi untuk hari ini sinampura banget Ibu Bapak. Jika dalam penyampaian materi titiang niki ada yang menyinggung perasaan Ibu Bapak dalam lontaran kataan bercanda titiang, ini hanya sifatnya menghibur supaya tujuannya kegiatan pelatihan hari ini secara daring, secara online ini tidak membosankan. Ibu Bapak tidak bosan melihat tiang niki, tiang sinampura banget. Jika ada kesalahan dalam perkataan, Ibu Bapak yang mohon dimaafkan. Nah, untuk Bapak Kepala Sekolah, Pak Putu Budi, tiang semua banget sampai diundang untuk hari pertama niki. Sebenarnya tiang sangat menginspirasi Bapak Kepala Sekolah Pak Putu niki. Semoga nike tiang kelak bisa contoh Bapak ya, mencontoh Bapak. Oke. Sukses banget yang kembalikan ke Bu Gusti Ayu Parianingsih selaku moderator kegiatan pelatihan hari ini. Terima kasih Bu Gusti Ayu Parianingsih. Baik, terima kasih Bapak narasumber atas penjelasannya, terutama tentang sangat mencerahkan ya, banyak detail-detail informasi yang akhirnya kami sudah mengenal kuisis beberapa, cuma masih level dasar. Jadi tadi diberikan Pak ya. Jadi beberapa guru sebenarnya sudah mengenal kuisis, tapi dari penjelasan Bapak, jadi kami sudah mendapatkan banyak sekali informasi detail yang bisa kami gunakan, terutama kalau saya pribadi sebenarnya tadi yang presentasi interaktif itu kayaknya bagus untuk diterapkan. Baik, Bapak, jadi sesuai tadi, Bapak kan bilang sesuai panduan workshop itu besok kita. Ya, besok nggak apa-apa. Ya. Oh, nggak apa-apa, Pak. Besok nggak apa-apa. Mungkin dimulainya jam 10. Kalau Pak Komet ada waktu ada bisa jam Sabtu, 10. Pak. Nggak apa-apa. Pak, hari Sabtu nggih. Mau dipindahin ke hari Sabtu, nggak apa-apa. Kalau workshopnya Pak besok nih ke on, hari Sabtuin langsung penutupan atau mau dibuka? Oke, silakan diatur nih. Yang Jumat Sabtu bisa nih, Pak. Bisa. Oh, begitu. Jadi kalau demikian disepakati aja Bu Ayu di koordinasi. Mungkin hari Sabtu jam 9 sampai dengan diisi itu mungkin penutupannya itu bisa setelah jam 12 gitu ya. Iya. Kurang lebih kalau 2 jam Pak Komet cukup enggak untuk Canva for Education itu? Hari Sabtu Pak ya? Iya. Oke. Sebenarnya kalau ngomongin Canva Pak, sebulan udah habis Pak. Benar, coba tanya Pak Aksan. Artinya dengan mengemas lebih gini. Ya. Kalau membicarakan Canva, kenapa Pak yang membicarakan seperti itu, berkata seperti itu, karena begini. Pak mau buat apa di Canva? Mau membuat apa? Mau buat media grafis apa? Pembelajaran apa? Video presentasi bisa. Video pembelajaran bisa. Mungkin bisa. satu gini aja Pak. Oh, Pak Komet. Satu aja mungkin video pembelajaran supaya video guru itu bisa gini ke anak-anak untuk video pembelajaran aja ya. Kira-kira 2 jam cukup Pak? Cukup. Nggih. Berarti hari Sabtu aja Bu Ayu. Cukup semua Ibu. Oke, jadi kita hari Sabtu Pak nggih, tanggal 7. Oke, semua Pak. Oke, silakan saya kembalikan ke Pak ke Bu Gusti Ayu Parianingsih. Nggih, Bapak Ibu, jadi sebelum ditutup mungkin Bapak. Iya. Pertama saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Pak Komet Budi. Ya, luar biasa Pak. Saya sangat apresiasi dan saya sangat-sangat beruntung bisa guru-guru kami di sini bisa mendapatkan ilmu dari Pak Komang Budi ya. Dan kalau yang Pak sampaikan itu saya menginspirasi itu sangat-sangat itu tuh Pak terlalu tinggi karena saya menyadari bahwa kemampuan saya juga sangat-sangat
terbatas, dan keberhasilan di sekolah ini itu adalah lebih banyak faktornya itu adalah komitmen guru-guru kami yang memang sangat-sangat bagus itu Pak, ya. Yang ini yang mendukung, dan barangkali kalau boleh saya nebeng nama jadinya dengan teman-teman guru gitu Pak. Tapi Ya, jujur saya saja sebenarnya seperti sangat itu. mengikuti jejak digital Bapak Niki, luar biasa Pak. Aduh, saya salut sekali Pak. Yeah. Jadi terima kasih sekali lagi, dan untuk Bapak Ibu guru yang dihormati, teman-teman, dan juga termasuk guru honor, guru kontrak, jangan selalu pesimis ya. Jadi informasi apapun tetap kita selalu terbuka untuk menerima, jangan apatis, dan apalagi inilah sebuah pengetahuan yang sangat luar biasa yang tidak akan lekang oleh waktu nanti sampai kita nanti end of game itu nantinya juga masih melekat gitu ya, ketimbang harta dan sebagainya. Ilmu itu adalah sesuatu yang sangat kekal ya, dan sangat berharga untuk teman-teman guru honor, guru kontrak terutama ya, jangan patah semangat. Ada informasi apapun siapa tahu itu berguna, seperti kemarin yang masalah guru penggerak itu, ternyata di sana ada sebuah peluang ya. Nah, jadi termasuk kesempatan ini juga Bapak Ibu guru, ilmu yang sudah didapat tolong diimplementasikan seperti harapan saya di kelas prestasi, jadi A1, A2 dan B1 ya, Soekarno, Hatta dan Tarunajaya itu sudah 75% lebih ya, 100% pun bisa nanti memakai inovasi-inovasi yang ini. Sedangkan di kelas paralel itu tidak dipaksakan, tetapi Bapak Ibu juga berkewajiban untuk melakukan inovasi di sana. Tidak konvensional, WA terus komunikasinya di sana ya, tetapi sekali waktu, sebulan sekali, silakan disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik secara sosial ekonomi, secara kemampuan di kelas paralel itu. Sedangkan di kelas prestasi itu wajib Bapak Ibu, wajib itu di atas 75%. Bila perlu mendekati 100%. Dan itu adalah satu bentuk prestasi juga. Orang tua yang mendukung, ketika orang tua tidak mendukung, barangkali prestasi anaknya itu akan melorot dia ke kelas paralel nantinya. Dan menurut kemungkinan nanti yang siswa dari kelas paralel yang bisa naik ke kelas prestasi. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Seperti tadi juga disampaikan, untuk mempermudah saya melakukan monitoring ya, kemudian monitoring evaluasi dalam pembelajaran Bapak Ibu ya, cukup satu kelas itu, grup kelasnya itu satu WA-nya, tetapi dalam prosesnya pembelajaran Bapak Ibu komunikasi awal yang ada di sana sehari sebelumnya itu untuk pembelajaran berikutnya, besoknya itu masuk, diberikan link, informasikan link seperti tadi sampaikan oleh Pak Budi komen. Nah, itu barangkali yang bisa saya tekankan untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali lagi Pak Komen. Sampai ketemu di sampai ketemu hari Sabtu. Hari Sabtu, dan untuk besok